adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, dan yang keempat acara inti, serta yang terakhir adalah penutupan atau doa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhnal Karim Ustadz Mustaghfirin. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jasa kami ucapkan kepada Ustadz Mustahwirin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Insinyur Abdullah Ibnu Abdurrahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber, ada Prof. Suteki, ada Prof. Fahmi Amhar, ini jauh dari Jakarta beliau. Kemudian juga ada Pak Fendi Eko Wahyudi dan Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin. Dan juga para tokoh baik dari bapak-bapak dan juga ini tokoh dari kalangan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang semuanya, dan untuk yang baru hadir bergabung di majelis ini majelis bulanan ya, jadi tiap bulan kita selenggarakan ya, saya tidak tahu ini yang sudah keberapa ya. Sudah lebih dari 10 tahun ya kita menyelenggarakan acara ini tiap bulan ya. Jadi untuk yang baru ya, saya mengucapkan selamat datang. Yang kedua saya bersyukur ya, saya ragu ya hari ini yang hadir kira-kira bisa ya banyak apa enggak ya, karena ini tantangannya ya hari ini ya masih banyak seremoni 17 Agustus ya. Gerak jalan di mana-mana ya. Ini WA saya juga mulai ada yang afwan ya. Mohon maaf ya, ternyata begini dan begitu ya. Ini masih seremoni 17-an. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian termasuk yang tidak afwan ya. Jadi termasuk yang tetap hadir ya, dengan tentu saja perjuangan untuk membebaskan diri ya, menjadi manusia yang merdeka ya. Nah, ya ini judulnya kali ini ya, judulnya biasanya merdeka itu kan tanda pentung ya. Merdeka itu biasanya dengan kepalan tangan ya, tapi ini merdekanya ini dengan tanda tanya ya. Nah ini menarik, nanti akan kita bedah ya tentang merdeka ini. Ya, apakah kita ini sudah merdeka atau belum gitu ya. Karena memang bentuk penjajahan pasca Perang Dunia Kedua itu bentuk penjajahan tidak hanya penjajahan fisik, tetapi sudah masuk ke penjajahan pemikiran, penjajahan budaya, penjajahan ideologi, ya, penjajahan ekonomi. Ya. Nah ini kita ini ada di ya di mana posisi kita ini, posisi Indonesia ini ya, itu terbebas dari penjajahan yang mana? Jangan-jangan belum ada yang terbebas itu ya. Itu karena kabarnya militer juga sudah mulai, penjajahan militer mau datang lagi gitu ya, dalam bentuk yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, jadi ini kita akan bicara tentang itu semua, dan tentu saja harapan kami dari setiap kita menyelenggarakan acara ini bahwa Bapak Ibu itu kemudian bisa meresonansikan ya apa yang kemudian didapat di forum ini, itu bisa menjadi bahan diskusi di forum-forum di mana Bapak dan Ibu itu ada. Supaya apa? Supaya ini menjadi opini yang mencerdaskan umat, ya. Karena umat ini juga, ya, ada proses pembodohan umat yang kalau kita tidak ini ya, kalau kita tidak sadar sebenarnya ini sedang terjadi ya, itu. Jadi coba kalau bapak ibu ya, kita setiap 17 Agustus itu kan lomba-lomba itu kan menyedihkan ya, itu. Bukan lomba misalnya penulisan karya tulis ilmiah, lomba kreativitas, kan enggak, lombanya kan makan kerupuk gitu kan ya. Pokoknya yang bisa dibuat tertawa. Jadi memang bangsa kita ini bangsa yang ingin dibuat
tertawaan gitu ya. Nah ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya lihat tadi dari peserta ini alhamdulillah ya, ada dari Solo, ada dari Blora, ada dari Pati ya, di daftarnya ini ya. Jadi ini kalau dikatakan ini forum tokoh Jawa Tengah, karena memang pesertanya juga dari beberapa daerah di Jawa Tengah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan atas nama panitia kami mohon maaf apabila di dalam menyelenggarakan acara ini ya melayani Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang kurang pas, kurang berkenan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan sedikit saya lupa ya, nanti sore itu juga ini ada ya, ada acara akbar ya, nanti sore habis asar itu ya. Nah, itu yaitu apa? Aksi tolak LGBT. Ya, aksi tolak LGBT. Itu nanti sore kita selenggarakan, nanti sore ya, dari nanti kumpul di Baitur Rahman, asaran bersama di sana ya, sholat asar di sana. Itu kita menyuarakan, menggemakan Semarang atau Jawa Tengah menolak LGBT, karena angkanya terus ya, membesar. LGBT itu ternyata gerakan yang terstruktur ya, yang angkanya di Semarang ini juga semakin meningkat. Nah, kita bagian dari upaya yang membentengi umat ya. Nah, kita akan suarakan itu. Ya, monggo Bapak, Ibu-ibu yang mau bergabung nanti ya, nanti sore ya kita akan ini melakukan aksi itu ya, kumpul di Masjid Baitur Rahman ya, Masjid Baitur Rahman, asar bersama di sana. Setelah itu kita akan jalan ya dari depan Baitur Rahman menuju halaman gedung Dewan ya, halaman gedung Dewan. Mudah-mudahan ini apa namanya bisa berjalan dengan lancar ya. Targetnya ya 2000-an lah ya. Kalau Bapak ya, Ibu-ibu nanti bawa ini, bawa apa teman-temannya ya. Nah, mudah-mudahan bisa ini ya menjadi opini yang besar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jasa, kami ucapkan kepada Ustadz Insinyur Abdullah yang telah menyampaikan kata sambutan-sambutannya. Bapak Ibu, para tokoh yang kami hormati, sebelum acara inti ada pesan yang ingin disampaikan melalui pembacaan puisi yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Gus Hilmi, tentunya dengan gaya beliau untuk menyampaikan puisi terkait dengan kemerdekaan ini. Kepada Gus Hilmi kami persilahkan untuk maju ke depan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini saya tulis dengan judul Sorogan Sastra Merdeka.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Aku bertawassul dengan menyebut nama Sayyidina Abdullah bin Rawahah, penyair Kanjeng Nabi menjelang Fathul Makkah. Semoga sajak ini akan menjadi bertuah barokah dan membuat mereka tergugah. Nuwun sewu menawi niki bid'ah. Yang gelap akan dicabik cahaya, yang suram akan terpejam. Yang bersiasat pada Al-Aziz akan terjerat, yang pongah akan terperangah, yang menindas akan tergilas, yang menipu akan tersapu, yang culas akan terlipas. Yang merasa kuasa dengan koalisi ompreng nasinya akan dijerat oleh gada rujak pala Sang Maha Kuasa. Yang bersabar dalam perjuangan akan berkelakar. Al-Malik tak pernah ingkar. Yang menjadi punggawa syariat akan masuk dalam hikayat juru selamat. Ruh sang Nabi tak pernah mati. Ruh sang Nabi tidak akan pernah mati, tak akan pernah pergi, bersemayam dalam jasad-jasad yang membusung di hadapan jelmaan Fir'aun. Dan bersujud pada Tuhan Musa dan Harun. Yang menjelma lacur dunia akan terhina, yang merengkuh mabdak tinja akan nafsu kuasa akan disambut oleh Azazil dengan kalimat selamat terbakar di neraka. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman minallahi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Aku mendengar suara token listrik meraung di rumahku, sedangkan aku tahu ada anak yang harus kubelikan susu. Aku mendengar piring-piring yang berdenting untuk diisi nasi, sedangkan kepalaku bersabda ada bensin yang harus kuisi. Aku mendengar dia berkata, bahkan aman, rupiah aman, rakyat kita kuat, tetapi kontrakan kutagihannya dalam ancaman. Aku mendengar 19 juta lapangan kerja. Tapi yang kutemui fata morgana, yang menjelma harap bagai zam-zam, yang ditemui Hajar yang mulia. Aku melihat seonggok bawang yang katanya upahnya 700.000 per kilogram. Kau bualan orang itu lagi. Aku melangkah pergi untuk mengais pemberian ilahi Rabbi. Dan sengguni-sengguni itu memaksaku memuja bendera, memasangnya dan kembali merapalkan kata mantra merdeka. Mereka sesumbar menyuruhku, bila kau ingin sejahtera, tak perlu kau tuntut istana, cukup baca wirid merdeka, 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 merdeka.
Merdeka, 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 merdeka. Wahai setan yang bersembunyi di antara mabda dan tak mempan, diusir dengan ruqyah, menyihir jutaan kepala dalam rapalan mantra merdeka. Ruang hayal yang telah kau buka, beri pembenaran dosa-dosa. Penguasa yang tak takut neraka, dan coba ciptakan surga dunia. Badut-badut itu menari, badut-badut itu bernyanyi, badut-badut itu bicara. Terbahak mereka di atas jeritan jelata, terbahak mereka di atas rakyat nestapa. Syah dan wasiat zaman telah berbilang, Ar-Rahman tak pernah meninggalkan mereka yang berjuang. Lahat pun ta'zim, kubur pun ta'zim, mungkar dan nangkir pun ta'zim. Pada mereka yang memiliki ruh Yahya dan Zakaria. Kemenangan adalah hak kita. Kemerdekaan adalah hak kita. Dan Islam adalah wasilah kita. Rebut itu semua, wahai para abdi dalam Kanjeng Nabi. Kalian menunggu saya memainkan dawai peti ini? Pasti dari awal ya. Begitulah rasanya hidup di negeri para berdebah. Seringkali hanya ekspektasi yang bisa kita kunyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita saksikan tadi penampilan dari Gus Hilmi yang mungkin tadi sudah pegang gitar, dikira momen gitar. Baik, para tokoh, para asatid, kiai, serta tamu undangan yang kami hormati, tibalah acara kita selanjutnya, itu acara inti, yaitu dialog tokoh Jawa Tengah yang mengambil tema merdeka. Ya, merdekanya bukan merdeka tanda pentung, tapi merdeka. Merdeka. Ya, intonasinya enggak biasa kan, karena dia merdeka kan gitu. Ini merdeka. Harusnya ada tambahkan, merdeka kah gitu. Kalau itu sudah ketebak ya. Baik, kita akan menyaksikan 2 jam ke depan ya, dialog tokoh Jawa Tengah yang akan dipandu oleh host kita yang ganteng ini, Ustadz Rohmadi. Kemudian pembicara-pembicara yang ada di depan kita, yang pertama Profesor Suteki, yang kedua adalah Profesor Fahmi Amhar, dan yang ketiga Kiai Haji Ainul Yakin, maaf. Dan yang keempat Ustadz Pendi Eko Wahyudi. Kepada masing-masing nama yang saya sebutkan, mohon untuk bisa menempati kursi yang ada di panggung. Tafadhol. Menentukan prestasi. Iya. Ini mahasiswa, bro. Baik, acara akan dipandu selebihnya sampai selesai oleh host kita Ustadz Rohmadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
yang pegang kendali host. Merdeka? Merdeka? Kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tatkala mendengar kata ini? Susah? Aneh? Apa? Wah, ekstrim ini. Ada lagi? Londo ireng. Londo ireng. Antek asing, sama aja. Londo ireng. Kepikunan, dijajah, omon-omon, dan mungkin berbagai kata dan kalimat yang ada di masing-masing benak kita. Bapak Ibu, panitia sengaja memilih tema ini hanya merdeka gitu aja, tapi ada tanda tanyanya. Itu harapannya setelah acara ini kita merefleksikan 81 tahun, 2 kalimat saja yang konon ini merubah dari yang Indonesia tadinya terjajah menjadi merdeka. Di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan lantang menyampaikan 2 kalimat itu. 81 tahun kita sudah merdeka. Pemerintah secara resmi meluncurkan tema adalah adil, berdaulat, satunya makmur. Apakah itu sudah adil? Kekayaan kita lari ke luar negeri. Apakah kita berdaulat? Bagaimana mungkin produk-produk undang-undang kita harus nunggu lampu hijau dari luar? Kalau makmur sudah bisa dijawab semuanya. Kalau sebelah saya, alhamdulillah makmur. Mas Fendi, alhamdulillah. Tapi secara umum makmur bisa kita tanya juga ke masing-masing. Kami tidak butuh jawaban, sudah sejauh mana kondisi kita. Dan alhamdulillah ini telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa, yang kepakarannya tidak diragukan lagi, yang tadi juga sudah disebut-sebut oleh Ustadz Abdullah selaku Sohibul Hajat. Jadi kalau ada apa Ustadz Abdullah ini ya. Temanya ini kan menantang ini ya. Kami mau ke sini pun jalan-jalan dan masih ditutup. Jadi tidak cukup dengan malam tirakatan, mau keluar pun masih ditutup. Tadi Pak Hanafi juga matur, masih ditutup. Masih ditutup juga. Nampaknya ini adalah puncaknya. Tapi sebelum para narasumber ini menyampaikan masing-masing materinya, nanti alhamdulillah ada Prof. Suteki, ada Kiai Ainul, ada Prof. Fahmi, yang wah beliau ini sudah malang melintang di berbagai dunia persilatan nih. Apa ini? Waduh, ada pesan ini. Mohon izin, Avanza H1668CY. Saya nggak tahu kenapa ini, cuman gitu doang. H1668CY Avanza. Ya, mohon tahu, masing-masing tahu nggih. Kemudian ada Mas Fendi, ini juga sahabat saya yang luar biasa. Beliau sudah lintas benua bahkan. Tapi sebelum itu, tentu Bapak Ibu tidak sabar, kita akan saksikan dulu video pengantar. Udah disiapkan oleh panitia, kalau tidak saya minta putarkan nanti kasihan, udah semalaman lembur. Silakan kepada teman-teman panitia untuk memutarkan video berikut ini. Merdeka! Merdeka? Benarkah berdaulat? Selama puluhan tahun kita merayakannya sebagai sebuah kemenangan. Bebas dari penjajahan, bebas menentukan arah bangsa. Namun, sebagai Muslim, kita tidak cukup hanya bertanya sudah berapa tahun Indonesia merdeka. Kita harus mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar.
Sudahkah kita benar-benar merdeka? Dari sisi ekonomi, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 masih sebesar 8,25%. Tingkat pengangguran pun terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan belumlah selesai. Pada Februari 2026, posisi hutang luar negeri Indonesia mencapai 437 miliar US dollar. Dari geopolitik, pada Juli 2025, Amerika Serikat dan Indonesia mengumumkan kerangka kesepakatan perdagangan. Dalam kerangka tersebut, Indonesia berkomitmen menghapus sekitar 99% hambatan tarif berbagai produk Amerika. Sementara itu, tarif resiprokal Amerika terhadap barang Indonesia diturunkan menjadi 19%. Kesepakatan itu juga mencakup isu hambatan non-tarif, mineral kritis, perdagangan digital, dan berbagai sektor lainnya. Maka pertanyaannya adalah, dalam setiap kesepakatan internasional, siapakah yang mendapatkan keuntungan terbesar? Dan apakah kepentingan rakyat Indonesia benar-benar menjadi prioritas utama? Di dalam negeri, pajak pun ikut menekan rakyat. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2025 sebesar 2.189 triliun rupiah, naik 13,9% dari Outlook 2024. Bahkan dalam rancangan APBN 2025, penerimaan perpajakan direncanakan sekitar 2.490 triliun rupiah. Bagi negara, pajak adalah sumber pemasukan. Akan tetapi, bagi rakyat kecil, pajak adalah beban berat yang harus dipikul. Sementara itu, korupsi merajalela di berbagai instansi pemerintahan. Banyak pejabat pemerintahan pun ikut tersandung dalam masalah ini. Rakyat harus bayar pajak. Pejabatnya korupsi uang rakyat. Sungguh ironi memang. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nikel adalah salah satu contohnya. Data Badan Geologi menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan nikel yang sangat besar. Bahkan Indonesia memiliki lebih dari 40% cadangan nikel dunia. Akan tetapi persoalannya kembali kepada pertanyaan klasik. Siapa yang paling menikmati kekayaan tersebut? Negara? Rakyat? Ataukah perusahaan dan investor? Selama negeri ini masih menerapkan sistem kapitalisme, selama itu pula rakyat akan terus diperas. Lantas, sistem seperti apa yang membuat kita merdeka? Merdeka dari kepentingan asing atau segelintir orang? Mungkinkah sistem Islam menjadi jalan menuju kemerdekaan yang hakiki? Islam juga menawarkan pandangan tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang pendidikan, dan tentang hubungan antar manusia. Karena itu, bagi perspektif Islam, kemerdekaan sejati membutuhkan sistem kehidupan yang diatur oleh Allah sebagai landasannya. Inilah yang akan kita diskusikan, bukan sekedar tentang bagaimana kita merayakan kemerdekaan, tetapi tentang apa makna merdeka yang sebenarnya. Merdeka dari siapa? Merdeka untuk apa? Baik, itu tadi Bapak Ibu video pengantar dari diskusi kita siang hari ini. Langsung saja karena waktu semakin berjalan, saya pertama akan ke Prof Radikal kita, Profesor Dr. Suteki SH.M. Hum. Kita akan bicara dari sisi hukum karena beliau memang basicnya di hukum. Nanti penyampaian dari beliau kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, Prof. Terkait dengan hukum yang ada di negeri ini. Dalam praktiknya itu apakah berdaulat ataukah belum? Kalau belum, sekarang ini siapa yang sedang
memimpin hukum itu sendiri. Kepada Prof. Suteki kami persilahkan untuk menyampaikan sedikit paparannya. Tafadhol Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya sudah ada di situ atau belum, Mas Subri? Belum? Berarti ada miscommunication. Ya baik, saya masih punya catatan ini. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, to the point saja, apakah betul ya, kita itu sudah merdeka? Kemarin banyak berseliweran ketika mau menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, itu di grup-grup WA, yang masih termasuk anggota ISTI, ya ISTI itu Ikatan Suami Takut Istri, dilarang merayakan kemerdekaan katanya. Karena apa? Belum merdeka. Nah, jadi nggak boleh. Ya, aspek sejarah Prof. Fahmi saya kira sangat erat sekali ketika kita bicara tentang kemerdekaan. Banyak fragmen-fragmen sejarah yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa Prof. Fahmi menulis di bukunya itu, sejarah itu bukan hanya soal masa lalu, katanya begitu, tetapi juga peringatan dan cermin serta map, ya, peta masa depan. Betul ya, Prof? Wah, ini jadi sekali baca langsung hafal saya. Jadi betul, jadi bukan hanya masa lalu, tetapi juga peringatan, cermin, dan juga map atau peta untuk masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pertanyaan betulkah kita sudah merdeka? Kalau sekedar bebas dari penjajahan fisik atau hanya memiliki kedaulatan secara hukum atau formal, mungkin kita sudah menjawab ya, itu sudah. Karena dalam faktanya kita juga bisa temukan, pertama, kita sudah bebas sebenarnya menentukan nasib sendiri tanpa, dalam tanda kutip ya, tadi sudah diprotes sebenarnya, tanpa campur tangan asing. Ini masih secara formal ya. Kemudian yang kedua, terwujudnya kalau misalnya itu hakiki tadi, yang kedua itu mestinya kalau itu merdeka secara hakiki harus terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kemandirian ekonomi dan penguasaan atas kekayaan alam sendiri. Yang keempat, sama di depan hukum. Terbebas dari penindasan, lalu ketakutan dan kebodohan. Dan yang tidak penting, seperti kata Bung Hatta itu, bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan untuk menuju pada masyarakat yang adil dan makmur, tadi disinggung oleh Mas moderator. Nah, apa yang sudah kita capai? Tadi sudah saya sedikit sebutkan, memang kita memiliki negara. Kita bebas membuat undang-undang, meskipun tadi mungkin kebebasan bisa kita teliti lebih lanjut tadi. Kemudian sudah banyak kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan posisi Indonesia juga makin dihargai di kancah global. Meskipun nanti juga akan kita temukan berbagai kepedihan-kepedihan yang sebenarnya menyertai apa yang kita sudah capai itu. Namun dalam hal ini saya kira kita belum bisa mengatakan hal yang tadi saya sebutkan belum tuntas. Karena apa? Keadilan belum berpihak pada rakyat. Masih ada kesenjangan hukum, korupsi, kekuasaan yang kadang-kadang membelokkan keadilan. Fakta yang beberapa hari ini kita saksikan, ya sungguh itu membuat kita juga bertanya-tanya, betulkah kita negara hukum? Betulkah kita memang negara yang menginginkan tiadanya korupsi? Karena kadang-kadang seperti sudah tersistematis. Belum lama ini Bapak Ibu juga saksikan, meskipun itu lembaga pendidikan ya di Purwokerto ada Unsud, rektornya juga, nah gitu kan.
terkena OTT, OTT. operasi tangkap tangan. Ini kok kayaknya mengikuti Unila itu ya. Unila itu juga rektornya kena, kemudian wareknya kena, ini diikuti oleh Unsud. Tapi kadang-kadang, wah ini apa ada muatan politik, yang jelas ada indikasi itu ada tindak pidana korupsi di situ. Kemudian belum mandiri secara ekonomi, ini yang belum tuntas. Kemudian masih ada penjajahan dalam bentuk baru, berupa belenggu kebodohan, kemiskinan tadi sudah disinggung, ketidakadilan, lalu ketergantungan teknologi asing, hingga pada budaya yang tidak lagi kita miliki secara dalam arti sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita miliki. Misalnya konon ada budaya Pancasila, itu macam mana budaya Pancasila? Tidak bisa kita saksikan dengan baik. Kemudian kedaulatan sumber daya alam, itu tanah dan kekayaan seringkali lebih dikuasai korporasi ketimbang masyarakat adat atau warga sekitar. Nah, khusus di bidang hukum, sebenarnya di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Nah, secara normatif kan sebenarnya kita sudah merdeka, berarti seharusnya kita itu setara di depan hukum, antara yang kaya, yang menengah, yang miskin, mestinya diperlakukan sama di depan hukum. Tapi dalam hal ini ceritanya bisa sangat berbeda ketika kita menyaksikan hukum itu sebenarnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal dari sisi normatif sebenarnya ada prinsip dalam hukum itu namanya equality before the law. Jadi kesamaan kedudukan di muka hukum. Tapi seringkali asas itu bisa, kalau di kelas itu saya katakan equality before the law just a myth, hanya mitos that lie daily, yang dibuktikan kebohongannya setiap hari. Kenapa? Karena satu, akses keadilan itu mahal. Proses kalau berhukum, Bapak Ibu mungkin pernah menjalani ya. Ya, kalau saya pernah juga bersidang ya, menjalani sidang. Itu kalau dihitung umpama nih, saya membayar pengacara dengan sekian kali sidang dan pertemuan-pertemuan itu, saya kira duitnya bukan main yang harus keluar. Untung waktu itu juga pro bono ya, jadi yang membela saya di PT UN Semarang itu tidak berbiaya, ya, tidak ada biaya. Tapi kalau misalnya berbiaya, dan seringkali yang punya kekuatan itu menjadi berkuasa, artinya pemenang. Kalau Mark Gallagher mengatakan, the haves always come out ahead. Jadi yang punya, dalam arti punya duit, punya apalagi kekuasaan, punya relasi, punya ordal, ya orang dalam, itu biasanya menjadi the winner. Punya menjadi potensi yang menjadi sebagai pemenang. Kemudian yang kedua, vonis dan perlakuan yang tidak setara. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita maling ayam yang digebukin, ya di Bali itu sampai meninggal dunia. Padahal alasannya juga, ya namanya orang cari duit ya, karena mungkin kepepet, isone pitik ya, ayam, wah sudah. Kalau Jawa itu namanya membedok, ya membedok ayam. Jadi tonggon-tonggonnya punya orang lain lah itu ya nggak tahu apa mau dijual atau mungkin untuk lauk, ya anaknya dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya sangat kontradiktif dengan koruptor yang merugikan negara, itu miliaran rupiah yang sering mendapat hukuman yang ringan dalam arti bahkan mungkin disunat. Ya, sunat dari 4 jadi 8, belum lagi nanti kalau sudah masuk begitu, ada remisi-remisi dan bukan main. Itu koruptor. Ya mungkin kayak Najwa Shihab itu pernah ya mengetahui bagaimana posisi koruptor di lapas itu mendapat keistimewaan dan seterusnya. Yang tadi saya katakan, the haves always come out ahead. Di penjara aja merasa tidak seperti di penjara. Mungkin dulu pernah tahu namanya Artalita Suryani ya, betul ya? Yang punya salon, malah di penjara punya salon, punya pembantu dan seterusnya. Wih, ngeri banget itu. Ya. Nah sementara tadi saya katakan orang miskin itu mendapat perlakuan yang
bukan main karena menahan lapar, mencuri dan seterusnya juga sampai meninggal dunia. Kemudian lemahnya kemandirian peradilan. Ya, istilah ini mungkin sudah lama ya. Artinya kadang-kadang hakim, saya punya anak hakim juga ya, tapi ya saya katakan kadang-kadang di pengadilan pun itu berlaku ya tadi the haves always come out ahead. Hakim itu singkatan dari hubungi aku kalau ingin menang. Nah, itu. Lalu KUHP juga singkatan dari kasih uang habis perkara. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa di sini lemah ya, kemandirian peradilan kita itu lemah. Kemudian yang berikutnya juga kita lihat indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih rendah dibandingkan dengan Denmark ya. Meskipun kita sebagai negara religious nation state, konon begitu ya. Di pasal 29 ayat 1 disebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tapi indeks korupsi berarti kan indeks itu dari 0 sampai 100 ya. Yang tertinggi berarti korupsinya sedikit. Kita di angka 32, 34. Sementara Denmark yang konon itu ateis atau mungkin sekuler, tapi indeks persepsi korupsinya di angka 93. Denmark, bukan Demak ya, tapi Denmark. Itu keren banget itu. Ya, enggak tahu kerennya di mana. Nanti mungkin bisa diperdebatkan persoalan. Negara yang religious nation state, menteri agama ini malah wesan. Nah dibusi wong Jawa Timur ya jancuk itu ya. Padha wae wah ngeri lah itu ya. Oh ndasmu ya. Ndasmu itu ya. Lalu yang keempat itu kelompok rentan makin tertinggal, ya masyarakat adat, petani, warga yang bersengketa tanah dengan korporasi itu seringkali kalah yang tadi saya sebutkan. Tapi ya beruntunglah yang di Brebes karena tadi sudah disinggung Mas Hilmi ya. Jadi ngupas bawang 1 kilo 700.000. Aku tak mandek jadi profesor tak rono wae ya. Tak ke Brebes wae. Ngupas ya Ustaz ya. 700.000 per kilo. Itu lah ya meskipun bawang itu mungkin ya pedes neng moto ya, tapi nek 700.000 tak lakoni aku. Sehari misalnya dapat berapa kilo tuh kira-kira 10 kilo. Wes 7 yuto. Profesor itu tunjangan. Wes kita balik aja lah ya. Tapi mau tak buka ra enak ya. Tapi profesor yang ngono. Oh enak kau Brebes. Ya. Makanya sejak upah ngupas bawang 700.000 itu saya mikir-mikir sama istri saya itu, Bu opa aku tak neng Brebes we yo. Bawang ya baik itu ya. Wah ngeri lah ya, yang 1 hektar 9 ton lah yang sembarang. Oh saya itu orang tani, nggak mungkin dalam 1 hektar itu dapat hasil 9 ton, itu orang mungkin. Orang mungkin, ya saya petani, ya. Dulu petani. Nah kesimpulannya dari sisi keadilan hukum memang kita belum merdeka ya, dalam arti apalagi kalau misalnya kita ingin membentuk hukum yang betul-betul bisa ya tadi membuat bagaimana adil, makmur, ya berdaulat itu sangat sulit ketika kita masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan asing atau mungkin juga asing kan gitu. Apalagi kita terjerat oleh namanya korporasi. Karena beberapa kali kita sampaikan di seminar ini bahwa untuk pilkada saja 80% pilkada itu didanai oleh cukong. Apalagi kalau untuk pemilihan presiden. Nah, selalu itu ada tawar-menawar sehingga apa? Ya hukum kita dari sisi lawmaking, dari pembuatan sampai di law sanctioning, sampai pada penegakannya pasti ambiar karena kita sebenarnya belum berdaulat dari sisi hukum. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, tadi kita dapatkan poin dari Prof. Teki. Jadi poinnya adalah penegakan hukum pincang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan beliau ini termasuk salah satu pakar hukum progresif, sedikit sekali yang berani menyuarakan untuk merubah. Mudah-mudahan dengan intensnya Prof bertemu di forum tokoh ini bisa berubah nanti. Dari pakar hukum konvensional menjadi pakar hukum
syariah. Masya Allah. Keren, keren. Jadi nanti masuk ke mata kuliah Prof itu Prof. Politik Islam itu. Baik Bapak Ibu, kita akan ke narasumber berikutnya. Kami akan ke Prof Fahmi Amhar. Ini beliau jabatannya banyak sekali ya, peneliti, pakar. Di sini tulisannya pakar teknologi dan peradaban. Jadi emas kita juga banyak, tambang kita berlimpah, batu bara kemana-mana, tapi justru lari ke luar negeri. Nah ini pertanyaan Prof, jadi kekayaan kita yang segitu besar itu kemana ini? Kalau boleh ditunjukkan nanti petanya misalkan itu seperti apa, supaya kita jadi paham dan seperti apa nanti pengelolaannya yang seharusnya dilakukan oleh penguasa ini. Monggo kepada Prof Fahmi, waktu kami persilahkan 15 sampai 20 Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kalau tadi Prof Sudki pakai isti ya, ikatan suami takut istri. Kalau saya pakai ini, kalau di dompet Anda itu masih berbaris Patimura ya. Itu belum merdeka ya. Merdeka itu kan sudah Soekarno-Hatta. Ya, ini saya tunjukkan peta ya. Saya juga kelihatan ya. Ya, jadi ini peta sebaran konsesi tambang, mineral dan panas bumi se-Indonesia. Ini petanya resmi nih ya. Cuma ini saya ambil dari websitenya Jatam ya. Cuma ini datanya resmi dari ESDM ya. Jadi tentunya ini skala kecil ya, jadi harus di zoom dulu. Kalau di zoom sampai kelihatan nama ininya, nama pemegang. Coba halaman berikutnya ya, slide berikutnya. Ya, nah ini misalkan begini ya, ini kelihatan nama perusahaannya ya. Tapi jadi ini karena banyak banget ya, ada ribuan konsesi se-Indonesia itu ya. Dan ini masih kalau di zoom lagi ya kelihatan lagi lebih ini. Tapi ya saya cuma 2 ini aja ya. Jadi total lahan konsesi ini 9 juta hektar lebih ya. 9 itu ada total ada 7.111 izin konsesi tambang. Ini yang tambang resmi. Belum yang tambang liar ya. Tambang liar banyak sekali, namanya liar enggak tercatat lah, kalau tercatat resmi namanya kan. Ada juga yang liar tapi jual resmi ya. Itu yang kemarin kasus Muiz itu ya, siapa namanya? Muiz, Harvey Muiz ya. Jadi itu timah liar terus dijual ke Harvey Muiz, terus didaftarkan resmi ya. Itu kita ini ya dan tidak, ya iya tapi tidak ya. Sudah tapi belum ya. Ya, jadi seperti ini. Ini di Kalsel ini, di Kalsel seperti ini ya. Ini kecil ini satu kabupaten itu sebanyak ini ya. Jadi enggak karuan ya. Next ya. Baik, ini mungkin pengen ngitung ya berapa bagian negara dari kekayaan alam Indonesia ya. Jadi ini yang dilihat cuma 3 yang gede-gede ya. Minerba itu nikel, timah ya, nikel, timah, boksit. Satu lagi apa? Nikel, emas ya. Jadi yang lain-lainnya dianggap kecil kan, logam tanah jarang atau perak itu sedikit lah itu. Yang banyak itu nikel, tembaga juga masuk. Ada 6 kok. Ya, nikel, timah, emas, tembaga, boksit, satu lagi apa aluminium Pak ya. Yang lainnya lebih kecil yang lainnya. Ya, nah itu 6 komoditas utama itu nilai outputnya itu 2.000 triliun kira-kira ya. Untuk PNBP ya Minerba itu 140 triliun. Jadi rasio PNBP terhadap output itu 6,8% ya. Itu yang masuk PNBP. Sebenarnya yang masuk negara enggak cuma PNBP, ada juga nanti dari pajak perusahaan ya, pajak. Ada juga dari PBB-nya ya tanahnya. Total itu yang masuk negara mungkin hanya sekitar 12-13%. Ya. Jadi kalau ada 100 perak itu yang masuk negara ya nanti jadi APBN itu cuma 13%. Yang si perusahaan itu mau swasta asing maupun asing ya itu ngakunya biaya operasional karena dapat tambang tuh enggak, jadi dapat 100 ya dipotong negara langsung 13% ya berupa PNBP dan pajak itu bukan berarti sisanya langsung buat mereka semua enggak ya, ada biaya operasional ya. Biaya operasional itu mereka perlu alat berat ya, perlu bayar solar segala macam lah.
mereka ngakunya biaya operasional itu 70. Ya, biaya operasional itu. Terus keuntungan bersih itu 17 ya. Nah, tapi sebenarnya biaya operasional itu ada macam-macam, ada ABCD ya. Dari ABCD ada komponen yang susah dilihat, tidak transparan. Jadi misalkan mereka bangun rumah mewah ya, rumahnya gede-gede Pak. Gede. Saya pernah ke Timika ya, ke kawasan Freeport ya, di Kuala Kancana maupun di Tembagapura, itu suasananya kayak di Amerika Pak. Rumahnya gede-gede rumahnya itu, gede-gede mewah gitu ya. Bahkan kalau di foto itu kita nggak ada koordinatnya itu dikiranya di Beverly Hills tuh ya. Nggak kayak itu di Timika Pak, di Timika. Nah itu biaya rumah itu dimasukkan biaya perusahaan Pak. Ya, makanan juga begitu, makanannya sip-sip lah. Itu juga masuk biaya perusahaan. Kendaraannya bagus-bagus, mobil-mobil yang di sini nggak ada, di sana ada Pak ya. Masuk biaya perusahaan. Nah gitu loh. Jadi itu yang nggak transparan di situ ya. Itu tadi minerba, emas masuk sini, batu bara. Batu bara itu nilai outputnya 1.666 triliun ya. PNBP-nya 5,9, kecil itu ya, lebih kecil daripada yang minerba ya. Daripada yang tadi emas dan teman-temannya itu. Minyak bumi yang paling besar tuh ya, itu masuk ke negara itu 37% ya. Kemudian gas itu belum dihitung, datanya nggak ada di sini ya, saya nggak dapat datanya. Jadi memang mayoritasnya nggak ke negara, nggak ke rakyat. Karena kalau yang masuk negara itu nanti di APBN jadi dipakai untuk macam-macam ya, dipakai untuk MBG, dipakai untuk bayar utang, dipakai untuk gitu. Yang untuk pendidikan mana ya sidik ya, makanya banyak anak nggak bisa bayar UKT gitu. Ya kan? Bayangkan kita ini utangnya saja, utang dan cicilan dan bunga itu lebih dari 1.000 triliun ya. Ini kan masih kurang gitu ya, kurang banget itu ya. Ya. Baik ya, lanjut satu halaman lagi. Oh nanti kayaknya ini nanti ya. Iya, apa harus sekarang juga? Oh sekarang juga ya. Jadi itu tadi itu sebenarnya legal atau gimana? Ternyata itu legal dan sudah lama, sudah lebih dari 50 tahun ya. Awalnya tahun 67 ya. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar itu kalimatnya kalimat surga ya. Undang-Undang Dasar pasal 33 ya, kekayaan alam yang ada di dalam bumi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, begitu kan. Itu Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar tahun 2002 ya, yang itu ditambah ya, diatur dengan undang-undang. Nah, tadinya nggak ada itu kata-kata itu ya, tapi udah ada duluan. Jadi anaknya lahir sebelum ibunya ya. Ya Undang-Undang Dasarnya baru tahun 2002 ya, tapi ini sudah banyak undang-undang. Ini terutama Undang-Undang nomor 1 tahun 67 tentang PMA ya, penanaman modal asing, yang membolehkan perusahaan dengan modal 100%. Nah ini ya, ini 100% ya. Freeport itu aslinya 100%. Zaman Pak Jokowi kata sudah dibeli jadi 51% milik negara. Tapi ya yang untuk beli itu ngutang. Jadi hasilnya nggak ke negara ya itu. Untuk bayar utangnya dulu aja nggak cukup gitu ya. Nah, ini kan ya. Itu kata-kata itu suka nggak transparan kan. Ini janjinya beli tapi ngutang ya, utang sih. Ya. Nggak tahu lunasnya kapan ya. Tahun 67 juga ada Undang-Undang nomor 11 itu tentang ketentuan pokok pertambangan ya. Itu membuka pengusaha tambang melalui kontrak dengan perusahaan. Ini jadinya mulai ada kontrak karya. Itu sejak tahun 67 itu ya. Kemudian jadi ada ya teori bahwa sebenarnya pengambil alian atau naiknya orde baru itu utamanya untuk menggolkan ini ya, menggolkan. Tadinya kan di orde lama itu kan ekonomi terpimpin ya. Jadi bau-bau sosialis, komunis begitu. Itu agak susah begitu kan. Nah, kemudian tahun 60 itu ada UUPA ya. UUPA itu Undang-Undang Pokok Agraria. Ini masih orde lama. Itu sudah diberikan istilah hak guna usaha ya. Jadi itu satu perusahaan itu boleh menguasai lahan yang cukup besar ya. Tapi
lahannya milik negara tapi manfaatnya boleh diambil swasta. Itu boleh untuk perkebunan, boleh untuk pertambangan. Itu ya peta pertambangan yang di awal tadi, itu konsesinya itu tumpang tindih. Baik sesama pertambangan, itu tumpang tindih ya bisa gelut di lapangan itu ya. Baik dengan sesama pertambangan maupun dengan sektor yang lain, dengan perkebunan ya, dengan transmigrasi, dengan macam-macam ya. Jadi saya tuh pernah diminta salah seorang pensiunan tentara ya pensiunan bintang lah, jenderal gitu, yaitu diminta nganter ke rumahnya Anton Medan. Ya, Anton sudah almarhum sekarang ya. Anton Medan tuh tahu ya, itu dulu mantan narapidana ya. Tapi bagus ya, mantan napi yang jadi ustadz ya. Daripada mantan ustadz jadi napi, ya bagus ya. Jadi kebetulan Anton Medan itu tinggal satu kecamatan dengan saya ya. Nah, diantar saya ke sana. Ternyata Pak Jenderal ini ingin minta Anton Medan ikut mengamankan lahan sawit ya. Nah, jadi Pak Jenderal ini dipercayalah jadi inilah direksi sebuah perusahaan kelapa sawit. Ya. Kenapa kok harus diamankan? Konsesinya irisan ya. Beririsan, bukan cuma bersinggungan tapi beririsan, tumpang tindih sama lahan sawit orang lain. Nah, terus gimana itu ya? Ya udah, kata Anton, kita dibikin pesantren di situ. Pesantren mantan napi, ada juga cerdik juga caranya itu. Terus biayanya berapa itu? Teman Anton bilang, ya paling enggak nanti kalau sudah selesai nanti anak-anak saya itu bisa punya angkot lah gitu atau punya warung begitu. Saya enggak tahu kelas saya cuma nganter doang ya. Nah, baik. Ya, itu sebelum ini ya, tapi kemudian di era Pak Jokowi itu muncul beberapa lagi yang lebih dahsyat lagi ya. Jadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba itu muncul di sela-sela COVID. Orang takut demo kan karena COVID ya, nggak boleh demo kan. Tiba-tiba langsung jebret muncul, wah itulah dahsyat ya. Bisa lebih panjang lagi. Kemudian Perpres 10 2021 dan 49 2021 juga. Kalau tadinya itu usaha itu semua harus izin, asing nggak boleh masuk kecuali yang daftar positif namanya diizinkan. Sekarang dibalik, ya semua boleh dimasuki asing kecuali ya ada daftar, jadi pakai daftar negatif. Jadi daftar negatif itu misalnya asing nggak boleh masuk di industri senjata, nggak boleh masuk di industri apalagi gitu. Nah, tapi yang lainnya semua boleh ya. Makanya sekarang banyak pabrik yang tutup gara-gara itu. Jadi Indonesia ini sekarang mengalami prematur deindustrialisasi, ya. Prematur. Jadi kalau di Eropa ya itu mereka wajar deindustrialisasi karena sudah terlalu advance ya, terlalu maju. Jadi mereka udahlah yang kasar-kasar taruh di Vietnam aja, apa taruh di Kamboja aja lah ya gitu. Kita patennya dapat itu aja. Nah Indonesia ini paten juga enggak punya. Tapi di industri terus ngapain ya? Di Cibinong ya dekat rumah saya itu dulu ada pabrik, gede banget pabrik kapsul. Dia memasok 60% kapsul obat se-Indonesia. Gede banget tuh pabriknya itu ya. So, kata teman saya yang kerja di situ, ini tingkat kandungan dalam negerinya cuma air katanya ya. Yang lainnya semua dari luar negeri. Sekarang pabriknya ditutup ya, mau dijual. Saya tanya, lu kok iso ya? Teman saya sudah pensiun dia. Kok bisa? Iya, karena itu sudah dibeli sama asing ya, dibeli modal dari luar negeri, terus pabriknya di merger dengan di India. Jadi India lebih murah lagi, jadi yang di Cibinong ditutup. Jadi sekian ratus atau bahkan ribu karyawan ya sudah ya, berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ya berdoa saja ya. Nah, kemudian ada PP 18 tahun 2021, semua di saat COVID itu ya, itu yang memberikan perpanjangan dan pembayaran HGU, HGB dan hak pakai ya. Jadi bisa diperpanjang lagi, jadi lebih lama lagi ya. Bahkan untuk di kawasan IKN itu sampai 180 tahun HGU-nya ya. Padahal negeri ini aja belum ada 100 tahun ya, baru 81 tahun tuh HGU-nya. Belanda itu enggak ada yang ngasih segitu lamanya ya. Dulu Belanda tuh ngasih HGU cuma maksimum 9
90 tahun ya. Kita ngasih HGU lebih dahsyat lagi ya. Nah, kemudian terakhir yang PP-nya Minerva itu. Jadi ini semua persoalan tadi itu ya kita buat sendiri ya. Kita undang asing. Soalnya katanya begini, ini kalau asing nggak dikasih lampu, nggak dikasih karpet merah ya, bukan lampu merah nih, kasih karpet merah ya. Itu mereka nggak tertarik invest di Indonesia ya. Kasih karpet merah lah, supaya silakan aja, silakan ini. Come to my country, nah, kan gitu kan. Bebas. Ya itu aja, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fahmi. Jadi catatan kita Bapak Ibu, ternyata hari ini kita itu miskin itu bukan karena, kan miskin itu ada dua, struktural dan culture-nya memang miskin. Tapi ternyata kekayaan alam kita memang diserahkan semuanya ke asing. Nah, selanjutnya saya akan ke pembicara berikutnya, ini Mas Fendi. Beliau banyak membahas persoalan hubungan internasional. Kalau di dalam negeri, tadi kesimpulannya tidak berdaulat. Kekayaan kita lari ke luar negeri, kita tidak bisa menikmati. Nah, kalau di luar negeri ini bagaimana Mas Fendi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rohmadi, Prof. Teki, Fahmi Amhar, dan juga Ustaz Yajanul. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Prof. Fahmi, kalau misalnya sebelum bicara di luar negeri, jadi sebetulnya kita itu kan kaya raya, sangat kaya raya sekali. Nikel nomor 1 di dunia, itu luar biasa. Tadi data-data tambang seperti itu. Nikel itu nanti bisa dikonversi salah satunya untuk teknologi baterai. Tapi kita coba lihat hari ini, kira-kira mobil listrik punya siapa? Enggak ada. Kita tidak punya teknologi itu. Jadi pertanyaan, mungkin kita nggak punya uangnya. Bapak Ibu kalau tahu, coba cek di data atau di googling, kita itu salah satu, uangnya ada nggak sih gitu? Kan pertanyaan begitu ya. Indonesia itu punya sovereign wealth fund. Dan itu ternyata salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan Qatar pun tuh kalah. Nah, sovereign wealth fund-nya namanya Danantara. Itu nomor 8 di dunia. Artinya sumber daya alamnya ada, uangnya pun juga ada sebetulnya. Yang nggak punya apa? Nah, yang nggak punya ya kita yang merdeka atau enggak gitu kan begitu ya. Itu yang perlu kita tanyakan gitu ya. Bagaimana mungkin kita itu punya sumber daya alam, kita juga punya uangnya, yang tidak punya adalah teknologinya. Kenapa? Nah, tadi disampaikan juga oleh Prof. Fahmi. Teknologi itu letaknya di mana harusnya? Ya di tempatnya Prof. Suteki, di kampus-kampus itulah gitu ya. Di kampus gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah hari ini tadi disampaikan oleh Prof. Fahmi adalah prematur deindustrialization. Jadi kita ini semua tutup industri di Indonesia itu. Tutup, pabrik baja tutup semua. Jadi salah satunya adalah nikel digunakan untuk baja, tutup semua. Krakatau dan kayak coba cek itu. Bukan hanya pabrik baja, pabrik tekstil pun tutup di sini. Semua tutup. Pabrik rokok pun juga bingung gitu. Bahkan itu sampai seperti itu. Semuanya tutup. Lalu pertanyaannya, kampus itu menghasilkan apa? Mahasiswa, kerjanya di mana nanti setelah lulus? Kalau pabriknya semuanya tutup. Nah, ini yang terjadi. Jadi hari ini yang terjadi, kalau kita bertanya merdeka atau enggak, ini nanti ada kaitannya dengan di luar negeri. Yang terjadi adalah anak-anak muda kita hari ini, mereka jatuh pada pekerjaan-pekerjaan sektor informal. Ya, Gojek lah, jualan seblak, jualan es teh, minuman kekinian, jualan apa macam-macam. Coba tanya, itu pasti sarjana itu. Maka saya sampai mikir, saya juga bergerak di bidang kampus. Jangan-jangan kampus itu the biggest scam salah satu industri di Indonesia. Ini scam ini jangan-jangan nih. Daftarnya susah, bayarnya mahal, sampai ada yang kena koruptor itu ya tadi ya. 650 juta bayar pun enggak keterima. Lulus-lulus jualan seblak, coba bayangkan. Kalau itu terus dilakukan, kita bisa bayangkan, maka ekonominya pasti akan berputar di situ saja. Maka kita bisa mengimajinasikan, besok itu akan ada uang itu berputar di orang-orang kecil semua nanti ujung-ujungnya. Maksudnya gimana? Tukang jual seblak dapat uang dari orang yang jualan cilok. Kan akhirnya gitu. Orang jual cilok ini dapat uang dari orang jualan dari jasa Gojek. Gojek muter-muter uangnya situ saja. Maka uang kita itu ya begitu yang terjadi. Sehingga kalau kita bertanya kita ini merdeka atau enggak, ya enggak masuk akal gitu ya.
Bayangkan kemudian seorang mahasiswa harus jualan seblak. Itu kapasitas otak yang dipakai itu berapa persen kira-kira cuma jualan seblak? Enggak perlu jadi mahasiswa. Gitu ya. Enggak perlu, mungkin 10% aja enggak ada jualan seblak kok. Jualan cilok, jualan teh kekinian. Banyak itu, tanya itu gitu ya. Nah, sehingga kalau saya bertanya, Indonesia ini seperti, saya melihat Indonesia ini ibarat jualan, kalaupun tadi kita bicara kita punya daya alam, kita itu jualan tidak serius sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau pernah berkunjung ke sebuah kota, ada bukan restoran, ada warung. Warung yang kemudian kita suka ke warung itu gitu ya. Awalnya kecil, 10 tahun ya tetap begitu saja, tidak berubah. Bahkan kalau misalnya yang punya sudah meninggal, rasanya kita bilang, udah beda ini yang megang anaknya, rasanya udah beda. Akhirnya bangkrut gitu ya. Nah, ada buku cukup menarik, ini bercerita judulnya tentang The Startup Nation. Jadi negara startup, negara yang menghasilkan banyak startup. Apa bedanya startup dengan UMKM Bapak Ibu sekalian? UMKM itu usahanya kecil, ya kecil terus. Makanya mikro, kecil dan menengah, kecil terus gitu ya. Tapi startup itu dia memulai dari yang kecil tapi aim-nya jadi besar. Nah ada satu negara yang dikasih judul namanya The Startup Nation. Dia menghasilkan banyak startup, mulainya kecil tapi langsung jadi besar. Dan negara itu ternyata negara yang banyak kita benci, yaitu Israel. Nah Indonesia ini saya pikir seperti kita manajemen warung. Akhirnya bangkrut nanti ujung-ujungnya. Maka kalau kita tanya kita merdeka enggak? Ya silahkan dijawab sendiri kira-kira begitu ya. Nah kembali lagi, bayangkan kita ini sebagai sebuah negara bentuknya adalah warung yang kemudian tidak dimanage dengan baik di tengah sistem internasional yang sedang kacau. Sistem internasional sedang kacau. Hari ini pakar-pakar hubungan internasional pada bingung semua sebetulnya. Tidak pernah terbayangkan ada peperangan dengan motif di abad yang lalu terjadi di abad ini. Perang berbasis teritori. Itu enggak pernah terbayangkan. Kok ada negara masih perang rebutan wilayah. Padahal kita sudah the new world order katanya begitu. Sekarang terjadi lagi. Dan ternyata terbukti Rusia menyerang Ukraina. Basisnya adalah teritori. Lalu terjadi serangan ke Iran. Itu enggak pernah terbayangkan. Pakar hukum internasional mungkin Prof. Suteki juga bingung itu melihat. Kok bisa ada negara nyerang seperti itu? Dan semua nolak yang enggak bisa apa-apa. Itu sistem internasional seperti itu. Dan ancamannya bisa jadi perang nuklir itu. Maka pertanyaannya sebetulnya, ini kita perlu berpikir ini, seandainya perang nuklir itu terjadi, dan itu Putin nggak main-main itu, mau ngancam itu juga gitu ya. Amerika pun sudah, ini kalau terus-terusan kayak gini bisa jadi dia akan lakukan gitu ya. Maka pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai konflik global, geopolitik global itu terjadi, maka kita akan berpikir, tempat mana yang paling aman kalau kita mau lari? Kira-kira kan begitu gitu kan. Nah problemnya tempat paling aman itu di kepalanya Putin, di kepalanya Xi Jinping, di kepalanya Donald Trump. Kita harus tahu mereka itu maunya gimana gitu. Nah ini yang saya tidak tahu, apakah pemerintah kita dalam berpolitik luar negeri memahami hal itu. Kalau kemudian Putin sudah cari masalah dengan Ukraina, meletus, Eropa hancur-hancuran gitu ya. Lalu Amerika dengan Israel cari masalah dengan Iran dan hancur-hancuran semua di situ. Lalu ada satu great powers yang lain yang kemudian masih diam saja sekarang. Tetapi ini mau digarain habis ini, mau disikat juga habis ini. Kira-kira di mana? Di Cina. Dan kalau sampai konflik itu terjadi, pertanyaannya di mana konflik itu akan meletus? Ya di Laut Cina Selatan. Di tempat kita. Amerika itu sudah siap-siap. Dia sudah bikin koalisi dengan namanya AUKUS. Gitu ya. Amerika, UK, dan Australia. Dia mau berhadapan dengan China. Terus kalau dia tembak-tembakan rudal, itu kira-kira jatuhnya di mana? Di tempat kita. Kita udah cuman jualan warung, kelontong gitu ya. Udah kacau, ketiban bom gitu kan, repot gitu ya. Nah, makanya akhirnya semua, ayo anak-anak nakal masuk barak militer kan gitu. Jadi siap-siap perang. Bahkan Koperasi Merah Putih pun gitu ya. Semua harus siap-siap perang, kira-kira begitu. Saya rasa mungkin itu yang dipahami. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kita patut memahami bahwa sebagai sebuah negara dalam hubungan internasional yang chaotic semacam ini, perilaku negara itu bisa diprediksi kok.
sangat mudah diprediksi. Maka ketika terjadi konflik geopolitik global semacam ini, perilaku negara itu bisa dikategorikan cuma ada 3. Yang pertama namanya adalah balancing. Ini kalau dalam teorinya. Jadi ketika ada satu negara kapabilitas powernya meningkat, militernya meningkat, ekonominya meningkat, itu pasti yang dilakukan adalah balancing, menyeimbangkan. Jadi contoh misalnya hari ini, ketika kapasitas ekonomi Cina meningkat, Amerika nggak akan tinggal diam. Dia akan menyeimbangi, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau Anda nggak bisa balancing, Indonesia mau nyimbangin Cina itu agak susah, wong aja utangnya banyak tadi kan. Maka apa yang harus dilakukan? Solusi yang kedua adalah bandwagoning, ikut-ikutan. Ya sudahlah kalau gitu saya ikut kamu saja, itu bisa, gitu ya. Atau yang ketiga, nah ini yang seringkali diambil oleh negara-negara yang middle power, seperti Singapura, seperti Malaysia, itu namanya strategic hedging. Hedging itu dia mencari gini, oke, saya tidak di sana, tapi saya mau dekat di sana, saya mau dekat di sana juga. Dan saya ngambil keuntungan sini, saya ngambil keuntungan di sini. Nah, betul, oportunis. Dan itu yang dilakukan oleh Singapura, dilakukan oleh Malaysia. Nah, Indonesia kira-kira yang mana ini? Sehingga kita bisa menjawab, kita ini merdeka atau enggak? Indonesia kalau saya lihat, Indonesia mau mencoba memerankan strategic hedging ini. Dia berusaha dekat ke Amerika, makanya disuruh bawa amplop Board of Peace juga mau, kan begitu kan? Ya, kamu ajudan saya, tolong bawakan, nah, itu mau dia, mau. Lalu kemudian parade militer Cina juga datang, gitu ya. Itu mau mendekat, gitu ya. Kalau dulu di zaman presiden sebelumnya bahkan mayungin ini tamu-tamu negara, Raja Saudi itu datang dipayungin, itu juga mau dia, gitu ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah kalau saya melihat, jadi hedging strategi itu pasti akan melakukan namanya economic pragmatism. Dia akan mengejar kepentingan-kepentingan ekonomi yang pragmatis. Nah Indonesia dapat enggak? Sayangnya Indonesia enggak dapat. Jadi sudah ikut ke BOP, malah ditagih, lu tentaramu mana kok enggak dikirim gitu ya, wah saya enggak punya uang gitu ya. Jadi udah ikut sana enggak dapat apa-apa. Udah ikut ke Cina juga enggak dapat apa-apa. Malah rugi ya tadi itu ya. Bahkan kita pun akhirnya bingung ini sebagai negeri muslim dengan Iran, itu kita bingung. Sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator, ditolak. Ditolak kita itu. Yang diambil Pakistan. Ada kapal dari Malaysia bisa keluar, kapal tanker dari Selat Hormuz, kita nggak bisa. Jadi serba aneh gitu ya. Jadi saya lihat ya itu karena memang kita tidak serius tadi itu. Jadi ekonomi pragmatismenya juga nggak dapat. Lalu kemudian sudah menjilat ke sana sini juga nggak dapat, gitu ya. Jadi ya sangat memprihatinkan. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya nanti kalau kita lihat di dalam hubungan internasional, penjelasan paling mudah adalah ya karena memang di dalam negeri Anda itu bermasalah. Di dalam negeri Anda bermasalah. Mau sampai kapanpun Anda kalau dalam negerinya bermasalah ya nggak bisa. Bahkan kalau menurut saya masalahnya bukan cuma masalah sistemik. Kalau teman-teman kan sering bilang masalahnya sistemik. Saya menyebut ini masalah struktural malahan. Jadi institusinya itu yang problem kayak hari ini. Gitu ya. Nanti coba mungkin kita lihat gitu ya. Salah satunya adalah kalau ini sudah diteliti gitu, sudah diteliti oleh berbagai macam pihak bahwa problem dari sebuah politik domestik yang mengakibatkan politik luar negerinya tidak tersandra, salah satunya di dalam negeri itu sistem yang diterapkan secara struktural, pemimpin-pemimpinnya itu cenderung menggunakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya ad hoc dan secara political ekonomi itu hanya short term pandangannya. Jadi para politisi di dalam negeri berpikirnya adalah zamanku saja. Kira-kira begitu. Sehingga kebijakan luar negeri yang diambil itu bahkan hanya mengejar seremoni dan publisitas dan legacy tanpa mempertimbangkan keuntungan yang sesungguhnya. Contoh misalnya tiba-tiba bikin smelter tapi tidak penting, pokoknya harus jadi smelternya. Duitnya dari mana? Mau ngutang terserah nggak peduli, pokoknya harus jadi. Karena itu legacy saya. Mau bikin IKN harus jadi. Duitnya dari mana? Pokoknya harus ada. Tanggal 17 Agustus harus upacara di sana. Nah itu contoh. Jadi short term political economy view itu terjadi gitu loh. Dan kenapa seperti itu? Ya karena memang secara sistem politik di dalam negeri ya itu mengakibatkan begitu. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun, jadi politik luar negeri itu cerminan politik domestik. Ketika secara domestik Anda hancur-hancuran, Anda kacau di dalam menjalankan warung ini tadi, maka tunggu waktu aja ini bubar. Waktu gitu ya.
Nah bubarnya itu kan problemnya, kalau warung yang bubar yang menderita pegawainya. Nah kalau ini satu negara yang bubar, satu negara yang salah mengambil kebijakan, itu luar biasa. Bapak Ibu tahu, kalau kita kembali lagi saya ingin menunjukkan begini. Sekarang eranya AI. Beberapa pakar mengatakan untuk memproduksi satu AI, satu model AI, itu mahal atau murah? Sangat mahal, gitu ya. Itu kurang lebih dihitung sekitar 1 triliun. Memproduksi satu model AI itu, ChatGPT dan sebagainya, itu satu modelnya. Indonesia bisa bikin nggak? Harusnya bisa. Punya duit nggak? Ya punya, bikin MBG aja berapa ratus triliun. Tapi kita tidak bisa bikin AI. Coba bayangkan, kemarin kita lihat di Cina, itu sekarang sudah ada lomba maraton. Maratonnya itu robot. Dan itu tidak pakai remote control, tapi pakai AI. Jadi Cina itu sudah mengembangkan AI pakai robot. Jadi robotnya itu udah bisa mikir sendiri, jalan sendiri, ada sensor dan sebagainya. Nah, kita bisa nggak? Oh, kita EV aja nggak bisa. SMK pun nggak tahu di mana hasilnya. Ini kemarin katanya diluncurkan motor nasional ya. Nah, saya nggak tahu tuh buatan mana motor nasional itu. Itu gimana ceritanya tiba-tiba ada. Nah itu tadi mengejar seremoni, ini legasi saya. MBG ini harus jalan, ini legasi janji saya ini. Dan tanpa melihat ini tadi. Nah sehingga kalau terus-terus ini dilakukan, maka tinggal tunggu waktu saja, ya semua yang akan kena dampaknya. Kemarin Iran saja diserang, itu kita kerasa dampak harga BBM, yang sampai kemudian harga-harga melambung, banyak yang di PHK dan sebagainya. Padahal itu hanya 20% minyak dunia. Seandainya pertempuran terjadi di Laut Cina Selatan, ini sudah disimulasi. Laut Cina Selatan, di situ ada Selat Malaka dan sebagainya, itu 60% lebih itu minyak dunia lewat di situ. Perdagangan global lewat di situ. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya. Makanya saya berpikir, apakah Pak Prabowo itu aware tentang hal ini? Sepertinya aware, makanya disiapkan dapur umum. Mungkin besok mau siap-siap perang itu nanti bikin dapur memang. Karena mungkin sudah memprediksi itu, gitu ya. Jadi harus didukung itu memang. Harus didukung. Jadi kalau besok perang kita udah punya dapur-dapur darurat, itu udah punya gitu. Siap digerakkan. Itu namanya military industrial complex namanya, itu begitu. Gitu. Nah ini bukan kompleks tapi ompreng gitu ya. Jadi kira-kira itu mungkin ya. Jadi memang kalau ditanya kita ini sudah merdeka atau enggak, ya walau alam bisawab. Tapi saya terus terang ngeri lah melihat Indonesia hari ini, kita sangat mismanagement, secara struktural bermasalah. Enggak usah bicara teknologi deh Bapak Ibu sekalian. Kita itu coba bayangkan, kita naturalisasi pemain bola itu berapa banyak? Oh banyak banget. Coba menang enggak? Kalah, coba bayangkan. Jangankan mau menjalankan robot, menjalankan teknologi, lari-lari aja kita itu kalah, coba bayangkan. Loh, lari-lari itu apa susahnya? Kalah kita. Sudah mendatangkan naturalisasi, yo kalah. Yo kalah gitu loh. Jadi saya rasa korupsi menang gitu ya. Ini korupsi kita udah sangat canggih gitu. Jadi kalau mungkin ada Ustadz Fahmi bikin buku ini nanti para koruptor bikin ini ya, trik jitu lolos korupsi ya, mungkin gitu. Mungkin akan beda gitu ya. Saya melihat yaitu tadi secara domestik kita mungkin perlu segera berbenah. Saya rasa semoga dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini bisa mencoba untuk mengawali hal itu dan ini menjadi ikhtiar kita bersama. Karena kalau tidak sangat ngeri sekali kondisinya dan bahkan anak-anak muda kita luar biasa, sangat menakutkan. Ini tadi katanya mau ada demo LGBT, anti LGBT ya? Ya, sore. Nanti sore ya gitu ya. Ini saya juga cukup prihatin di kampus bahkan mungkin di Jawa Tengah. Nah, ini di tempatnya Prof. Suteki gitu ya. Itu mungkin indikasi salah satu pusat LGBT di Jawa Tengah di situ. Di situ. Loh iya datanya menunjukkan gitu loh. Dan itu anak-anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang besok akan memanage warung ini. Gitu ya. Nah saya nggak tahu ini kalau kemudian terus dibiarkan, maka kita bisa lihat kerusakan yang luar biasa akan terjadi. Saya rasa mungkin itu ya Tan. Baik, terima kasih Mas Fendi, Masya Allah kita berikan aplaus. Baik Bapak Ibu, paling tidak ada 3 catatan. Pertama tadi, hukum kita pincang dan sumber nilainya bukan dari kita.
Jadi hukum warisan Belanda. Maka jawabannya kita udah tahu merdeka atau belum. Kemudian kekayaan alam kita yang melimpah ini aturannya membolehkan untuk dikuasai oleh segelintir orang. Ini tentu sangat ngenes. Kemudian yang ketiga tadi di kancah dunia tidak dilihat. Di dalam negeri juga banyak bermasalah. Ini kalau Mas Fendi cerita bisa panjang kali lebar, enggak selesai-selesai. Tapi mari kita lihat dari ketiga bidang tadi, ada hukum, ada ekonomi, ada internasional, itu beda-beda. Dan kita, Indonesia ini sudah berganti 7 kali presiden. 8 sampai sekarang ya, sudah 8. Tapi pertanyaannya adalah, sudah berganti sistem pemilu, sudah ganti undang-undang ratusan kali, bahkan ini sudah menginjak reformasi hampir 30 tahun, tapi masih sama kondisi kita. Kita buka UUD 45, itu sudah tertuang tadi, tema kemerdekaan 81 tahun itu sudah sama seperti di pembukaan UUD 45. Berarti hampir-hampir enggak ada perubahan. Oleh karenanya, kalau kita hanya bicara problem tanpa solusi, dikira nanti kita omdo. Lalu kita mau ngapain? Ini bicaranya konsep-konsep saja. Maka selanjutnya, bagaimana solusi Islam terkait dengan persoalan tadi, bagaimana solusi Islam kafah terkait dengan kita yang apakah sudah merdeka atau belum tadi. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin untuk memaparkan materinya terkait dengan tema kemerdekaan ini tentunya juga. Monggo Kiai Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'd. Bapak Ibu, jadi kita tadi sudah dengarkan paparan gambaran bagaimana kondisi negeri kita, negara kita ini sudah 81 tahun merdeka, nampaknya seperti perjalanan seorang manusia. Kalau pada usia 81 tahun itu kira-kira banyak penyakit atau banyak sehatnya? Gimana bro? Banyak. Kolesterol, ada apa lagi? Ada stroke. Ini teman saya, ya Allah. Usia 59, ini kena kanker prostat stadium 3 sudah ke stadium 4 ya. Usia baru, ya sama dengan saya, kelahiran 68, 69. Istrinya top istrinya. Profesor Sutek ini tahu istrinya kemana kok kena kanker prostat kan ya bro. Jadi ternyata gitu kalau kita lihat. Jadi ada cek. Jadi gitu. Ya, semakin parah penyakitnya. Tapi kalau mesinnya usia sebuah peradaban itu kan macam-macam ya. Kita tahu peradaban Persia berapa tahun ya. Kemudian peradaban Romawi, bahkan peradaban Islam ya. Yang sudah menjadi tulisan catatan sejarah. Hampir 1.300 tahun dengan pasang surutnya. Kalau kita lihat mulai dari diri baginda Rasul Muhammad SAW itu ya. Beliau wafat, seluruh Jazirah Arab sudah berada di bawah naungan Islam. Kemudian kita tahu Khalifah Abu Bakar 2 tahun, kemudian Khalifah Umar itu hampir 12 tahun, tidak salah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan itu sekitar 12 ya, kurang lebih lah. Mungkin 12 atau berapa, karena 6 tahun, bukan 6 tahun masang surut turunnya itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib setengah tahun, 6 bulan, pas 30 tahun. Kalau kita lihat deh. Itu wilayahnya sudah sampai mana? Sampai Palestina, ya kan?
sampai Palestina. Kemudian juga Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam. Artinya bertahan berapa tahun itu kalau kita udah lalu terus begitu berikutnya ya sampai kalau kita lihat pasang surutnya hampir 700 800 tahun itu masa keemasan. Dan bekas-bekasnya, jejak-jejaknya sampai sekarang tidak terbantahkan. Nah itu berarti bangunannya kuat. Lah kita kok sudah baru 81 tahun penyakitnya macam-macam. Ini berarti ada masalah apa nih? Ada masalah fondasi yang harus kita perhatikan. Ibarat rumah ini sudah mau roboh, Pak. Sudah mau roboh. Sekarang kalau kita lihat misalnya, APBN kita, sumber terbesarnya dari mana? Pajak. Berapa persen? 80%. Itu artinya apa? 20% sumber, berarti kekayaan kita sama sekali tidak menyumbang. Yang menyumbang siapa? Jenengan-jenengan. UMKM dipajaki. Saya tuh kalau gitu itu anyel loh, betul-betul anyel. Baru toko dapat sehari sudah ditatangi pajak. Coba sampai tukang pajaknya pun, Pak, tunggu sini, engko nek sing payu gawa duwite aku ngono. Itu sampai ngerinya itu. Nah, berarti ini ada suatu kesalahan. Kalau kita lihat ibaratnya kalau mau kita comparekan ke dalam perjalanan kaum muslimin. Waktu Rasulullah SAW merintah atau memperjuangkan Islam, kita harus ingat ada dua negara peradaban besar, superpower ya, Persia dan Romawi. Romawi sampai di mana kekuasaannya? Sampai Yaman. Sampai Yaman. Kita lihat kan sampai Yaman dengan gubernurnya itu Abraha itu. Abraha itu kan salah satu gubernur Romawi, ya. Kita lihat, tetapi mereka tidak pernah memperhitungkan Mekah. Enggak pernah diperhitungkan bahwa Mekah itu akan muncul sebagai sebuah kekuatan. Enggak pernah diperhitungkan. Sehingga yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW tidak sekomplek kita, kalau boleh dibilang gitu. Kita ini sudah diperhitungkan dan dianggap ancaman Islam. Kalau sampai Islam bangun dia sebagai sebuah negara, dia like giant, seperti raksasa. Raksasa itu, ya, selamat datang ini Sohib. Ya, ya, beliau tadi abahnya yang tampil pertama tadi, ya, Gus Hilmi, ini abahnya. Nah, ahlan wa sahlan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, like giant, seperti raksasa, kalian sampai bangkit, hentikan. Oleh karena itu harus dihalang-halangi, disitulah masalahnya. Nah kalau kita ingin kembali merdeka dalam makna sejatinya, harus kembali kepada baginda Rasul. Cuma persoalannya, apa betul kita ini mau? Ayo jenengan mau nggak? Mau nggak? Mana buktinya? Kan gitu. Mana buktinya? Saya tadi pagi ngadiri majelis maulid. Saya udah ngerti, tahu-tahu terakhir saja yang mutamakin, Ustaz Ainul ngasih tausiah walau qolilan. Ya. Jadi saya bilang kecintaan kita kepada Nabi harus meneladani Nabi betul-betul. Mi'ah bil mi'ah. Bukan dalam masalah bersolawat saja, tapi juga bagaimana beliau sebagai seorang kepala negara. Cuma masalahnya kaum muslimin mau enggak? Mana buktinya? Wong sanatnya politik itu ke siapa? Plato, Aristoteles, Socrates. Sanatnya ekonomi kenapa? Adam Smith. Iya kan? Mana? Buktinya mana? Mana itu? Maka kenapa Allah sebut kita itu ghafil? Orang yang lalai. Bukan nggak tahu kalau ditanya, tahu. Nabi itu contoh, tahu. Dijadikan contoh? Mana buktinya? Ayo, kita buktikan. Betulkah kita mencontoh Nabi? Persoalan. Dan kita tanya, coba kita mau makan, contoh Nabi enggak? Perkara kecil aja. Saya kemarin itu hadir di majelis hallnya Mbah Makmun di Lasem. Ketemu sama duriyahnya, ada Gus Zaim, ada Gus Disa, ketemu sama ya Yusuf Khudori, ketemu sama banyak lah gitu. Terus apa namanya,
bahwa sangat kental sekali itu suasana. Tapi persoalannya adalah yaitu apakah kita itu betul-betul meneladani Rasul. Adalah seorang tokoh pejuang luar biasa. Jadi seorang ulama besar, pejuang kemerdekaan luar biasa, anti penjajahan itu luar biasa. Sampai beliau oleh Jepang itu nyembah ditutup aja pesantrennya. Pesantrennya ditutup karena apa? Karena beliau tidak mau mengikuti penjajah. Nah, berarti kita belum merdeka dan kita Rasul belum terbukti gitu. Kalau kita mau keluar dari persoalan ini harus ke situ. Nah, itu. Wong sudah sepuh, repot tadi wong nom iki. Yaitu minum pakai tangan kiri coba. Padahal sudah dawa apa? Setan. Setan itu. Jadi saya oh iki piye ya meh ngelingke padha kiyaine rada angel. Masalah makanan. Rasul iki pakai tangan kiri iki kok ndelokno kaya aku ndelok setan ya aku dadine. Tapi meh ngelingke piye enggak berani saya. Enggak berani. Ya masih duriahnya Mbah Mun, Mbah Yai Makmun itu. Saya enggak berani piye ngene iki. Aduh, Yesus. Berat, ya kan? Nah sekarang coba itu. Apakah setiap tindak tanduk kita ini, dan paparannya Prof. Fahmi, teman-teman di mumet aku Pak. Pusing saya itu. Pusing itu terus jalan keluarnya lewat mana ya gitu. Cara ngatasinya mana ya. Nanti kalau misalnya bilang ngatasinya kudu ngaji sik. Wah iki masa internasional ngaji sik piye? Angel loh. Oh, piye? Quran pakainya, karena saya Quran, atasnya harus pakai Quran. Waduh, tinggalan zaman Ustaz. Gimana gitu? Maka disitulah ya pertanyaannya pada diri kita, betul nggak kita itu mau menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dan sabar dan tidak istijal. Istijal itu meloncat. Istijal, meloncat. Karena kalau begitu kita meloncat, balik lagi nanti, nggak akan berhasil gitu. Tapi harus step by step. Step by step. Rasulullah SAW itu butuh waktu. 13 tahun. Dari Quran itu berapa surah? 114. Berapa surah yang turun di Mekah? Halo? Halo? Pak, Bu, berapa surah turun di Mekah? Berapa surah turun di Madinah? Wah, penak di paro-paro iki piye jarene. Ora sembarangan wae itu. Dalam kitab Najul Karimi, Najul Quranil Karimi lidakwati 26-nya turun di Madinah. Artinya berapa? 70% itu adalah fase Mekah. Nah berarti apa? Berarti harus akidah. Akidah itu 70%. Jangan dulu bilang khamr haram. Harus akidah dulu. Kata para sahabat, kami dulu belajar akidah, iman dulu baru Quran. Maka iman kami bertambah. Jadi belajar iman dulu baru Quran. Maka iman kami bertambah. Kalau belajar Quran dulu baru iman, Quran lo besok tanggal 10 sampai 22 September MTQ nasional ada di Baitur Rahman. Di Jawa Tengah, Baitur Rahman. Semarang penuh. Di sini di booking untuk kota Semarang 12 hari. Wis penuh. Coba diperlombakan Quran itu. Fahmil Quran, kemudian tahfidnya, persoalannya, hukumnya dipakai? Enggak, kenapa? Karena belajar Quran baru iman, bukan iman dulu baru Quran. Jadi salah kurikulumnya, enggak jadi Pak. Gini nih coba, mau benahi? Angel Pak, korupsi tadi itu Prof. Suteki. Lebih baik mantan narapidana jadi kiai daripada mantan, nah gitu beliau bilang kan, jadi narapidana. Coba itu. Jadi ya bisa, berarti akidah dulu.
Nah ini enggak mudah, ngaji akhirnya. Ngaji kapan tak tekone, ngono kan orang. Nah kalau sudah begitu ya enggak percaya, enggak jadi lagi ya kan. Nah jadi gitu. Nanti materi saya sudah ada di sini. Nah tapi karena melihat nih saya mau pakai slide ini, wah nanti malah kurang nih. Sudah ada di sini ya. Nah itu bagaimana kemerdekaan sejati itu. Nah kemudian sehingga kalau kita tanya apakah kita sudah merdeka belum? Ya belum kalau dalam cara pandang Islam. Karena kita masih dijajah oleh diri kita sendiri. Aro'aita man ittakhadha ilaha hawahu, tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Apa? Hukum dibuat sendiri. Itu kan? Padahal sudah jelas dari apa hukmal jaliyah yabgun, waman asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Hukum manakah? Ya, yang lebih benar dibanding hukum Allah? Gak ada. Dengan yakin kalau hukum Allah itu hukum paling adil. Yakin apa yakin? Itu era mantep begini. Yakin apa ainul yakin atau hakul yakin? Ada perlu ditanya gitu. Hakul. Mana buktinya? Mana? Saya sering orang sampaikan, Pak, Allah. Percaya Ustaz. Percaya apa percaya? Percaya Ustaz. Percaya apa sangat percaya Ustaz. Orang enggak terbukti. Kok enggak terbukti? Wong sampean bagulan apa? Teh kotak Ustaz. Omsetnya yang berapa sehari? 200. Terus tonggo sampean buka, sampean kira-kira ketir-ketir lah. Ayo, sampean ketir-ketir lah. Untuk tonggo sampean loh. Wah, laris ya. Sedina 200 kap. Wah, nak aku buka kan ya lumayan. Tonggone sampean buka podo, ketir-ketir lah. Ketir-ketir lah. Tersaingi nak. Berarti jenengan enggak yakin rezeki dari Allah. Iya kan gitu kan. Berarti apa? Berarti itu enggak terbukti. Nah, maka dikatakan oleh Allah itu dengan istilah ghafil. Ulaika humul ghafilun. Jadi beda itu dia. Jahil dengan ghafil itu beda. Ghafil ini lebih parah. Karena ketika dia ditanya, ngerti, tahu, tapi dia enggak sadar. Nah, seperti tadi loh, hukum Allah hukum terbaik. Iya, kok enggak dipakai? Ghafil dia. Ghafil. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai, yang enggak peduli. Nah, terus untuk keluar dari ghafil gimana? Maka para ulama menjelaskan 2 hal yang minimal harus dilakukan, yaitu tafakur dan tadakur. Setiap hari dia harus tafakur dan tadakur atau tafakur dan tadabur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Ono ngeterki bojoku ning pasar tawar. Piro Bu? 1.000 lah kurang. 90 mboten angsal. Aku. Ya itulah rezekinya yang Bapak ini. Ya akan kemana kalau rezeki? Ilaliya budun, lanjutin pada ayat 57-nya. Lanjutin 58-nya. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayut imuni. Innallaha huwa razzaqul matin. Itu yang 58. Jangan berhenti di wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Orang tanya, ragate teko ngendi nyembah Allah ki? Ayo, ragate ngendi? Biayanya. Maka Allah kata ayat berikutnya, aku sing nyiapno biayane. Ma uridu min ya, aku tidak menghendaki dari mereka mirizkin untuk memberi rezeki padaku. Wa ma uridu ayut imuni, aku pun ingin mereka makan kepadaku. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Dialah Allah yang pemberi rezeki. Dia pemilik kekuatan yang kokoh. Artinya apa? Kau ibadah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, duit tak siapno. Oh, cuma mikir golek duit. Loh, akhirnya kan agak ngerti kan. Saya dakwah nih, dakwah. Mau upahnya berapa?
Ada orang tokoh nasional, tokoh besar pada acaranya Bang apa namanya ELC itu ya, Bang Karni Elias. Dia bilang gini, aku sama ngelus dondo itu. Lah ya piye ora ono anggarane kon bina umat. Coba kami diberi anggaran. Selesai umat. Lah kalau sudah begini, ya kan? Padahal kan Allah sudah janji. Tak siap, no. Ojo njaluk kon, nek diwehi gak ditolak rawo. Ya diwehi wong diwehi ora njaluk. Sementing kan ora njaluk. Nah, jadi Bapak Ibu, persoalan tadi bagaimana kita supaya hukum berdaulat, kemudian ekonomi ya kembali kepada itu musuh yang nyata. Berarti kalau enggak total itu jalan setan. Nah, gitu. Apa? Liberalis, mana jalan keluar untuk merdeka secara hakiki dan kemudian sejati. Wallahu alam bisawab. Sekiranya demikian nanti kita akan diskusikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Menyampaikan materi. Jadi menurut beliau solusinya harus kembali kepada Islam. Islamnya bukan sembarang Islam tapi Islam kafah. Lebih spesifik beliau menyampaikan harus ngaji. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, boleh kritik tapi kritik yang positif. Karena mengkritik tanpa solusi sama aja bohong. Monggo silakan ada 1, banyak sekali nih, 2, 3, 4, 5. Dari yang pakai peci putih Pak Warjito. Nah, silakan, ini lama nggak sesuai nih, monggo Pak Warjito. Bantu Mas. Udah. Mengikuti diskusi Ini agak dekat. Ya, jadi saya merenung sejak tadi itu, memikirkan situasi, kondisi bangsa dan negara kita ini. Kalau kita mencoba melihat masa lalu, dulu para nenek moyang kita, para pejuang kita berjuang, bertaruh nyawa dan darah dan nyawa untuk memerdekakan negeri ini. Sesudah merdeka, membangun negara diberi nama Indonesia. Dan sudah menyiapkan segalanya dengan cukup baik. Ya, tapi sekali lagi bahwa cita-cita bangsa ini sudah ditulis dengan jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, tapi namanya cita-cita itu kan mesti ideal gitu ya. Namanya sesuatu yang ideal itu adanya juga hanya di dalam ide gitu. Sulit untuk mewujudkan cita-cita itu ternyata. Cita-cita bangsa kita mendirikan negeri ini kan dengan proklamasi itu katanya gitu, tertulis di sana. Yang pertama mencerdaskan bangsa, yang kedua menyejahterakan bangsa. Dan saya kira dari 2 poin ini saja sudah sangat jelas kok sebetulnya arahnya kemana bangsa ini mau dibawa. Tapi saya jadi merenung gitu mendengarkan paparan tadi. Sudah 81 tahun kita merdeka, tapi ternyata mana kecerdasan bangsa kita? Mana kesejahteraan bangsa kita? Terus siapa yang salah kalau sudah begini jadinya? 81 tahun merdeka kita belum cerdas. 81 tahun merdeka kita belum sejahtera. Padahal katanya disebut negara kita ini kaya raya, gemari pahloh jinawi. Tapi kenapa kok 81 tahun merdeka tapi tingkat IQ kita masih berkisar 80. Terus siapa yang salah kalau sudah begini? Ini perlu menjadi renungan kita semua lah. Ya kalau berarti kalau kita berpikir secara kasar sajalah begitu, berarti memang ada yang salah dalam pendidikan kita. 81 tahun merdeka kita tidak mampu mencerdaskan bangsa.
81 tahun merdeka kita tidak mampu menyejahterakan bangsa. Kita masih saja bodoh, kita masih saja miskin. Terus kita mayoritas Islam, katanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata banyak yang salah baca, bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Kaya malah. Nah ini saya kira, monggo. Jadi apa ya? Galau Pak ya? Sangat sederhana, iya galau gitu. Saya mencoba deh, baca puisi saja Pak ya. Hari puisi hari kayaknya. Saya akan membacakan puisi saja lah, supaya bisa menjadi agak dekat dikit Pak. Ya. Saya beri judul Merdeka puisi saya. Merdeka. Di dalam barisan kamu melangkah tegap. Kamu teriak, merdeka. Sambil tangan mengepal meninju langit. Saat kamu kebelet, kamu berlari ke toilet. Di depan toilet kamu termangu. Berak Rp5.000, kencing Rp2.000. Keluar dari toilet, kamu melangkah gontar. Ternyata aku belum merdeka. Sungutmu lesu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warjito. Lanjut, Pak Haji Tukiman. Sabar. Mic agak dekat Pak ya mic-nya. Langsung to the point. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Ambar. Tadi saya sudah matur bahwa Al-A'raf 17. Apakah ini juga berlaku pada pejabat pembuat kebijakan? BOP, ART, KDMP dan lain sebagainya. Dan apakah juga berlaku bagi Menteri Agama yang pinter agama dan kiai-kiai? Al-A'raf 17. Profesor Radikal, saya punya kata-kata mutiara. Pemerintah adalah penjajah dari rakyatnya. Pemerintah adalah organisasi preman yang teratur. Pertanyaannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, fata morgana atau realita? Ustadz Ainul Yakin, perbedaan adalah rahmat. Perbedaan adalah sunatullah. Dapatkah orang Islam bersatu mewujudkan kemerdekaan yang sejati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dekatnya yang iya. Nanti berikutnya Bapak, lalu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Bisono. Tadi dikatakan Profesor Teti bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu ya. Jujur aja saya ini pendukung Prabowo, Pak. Ya. Dan saya berharap waktu itu dengan Jokowi sudah tidak jadi presiden, padahal dia masih menghendaki, Pak. Kan seperti itu. Dan saya berharap di Prabowo ada perubahan. Di Prabowo ada suatu suasana baru di Republik ini. Sehingga masyarakat yang dicita-citakan adil dan makmur bisa tercapai. Tapi kenyataan malah blunder semua, Pak. Contohnya aja Brambang ngoncai 700.000. Ya toh, anak kecil ditanya, kamu umurnya berapa? Di 10 tahun. 10 tahun lagi kamu boleh pacaran. Itu maksudnya apa gitu. Itu dan kata-katanya itu seperti amnesia semua, Pak.
Jadi saya jujur aja kecewa, Pak. Oh iya ya. Kecewa tidak bisa membangkitkan rasa nasionalisme lagi. Semua tadi dikatakan bahwa kedaulatan sudah tergadaikan. Dari semua tambang segala macam. Tadi dikatakan Ustadz bahwa kita 80% dari pajak. Berarti kan tambang udah nggak masuk lagi, semua masuk ke luar negeri semua. Apalagi prediksi Prabowo, ya, tahun 2030 Indonesia akan bangkrut. Ya, yang bangkrutnya Prabowo Dewi, itu kan seperti itu, Pak. Ya. Dan sampai sekarang yang saya pertanyakan, kenapa Jokowi masih keliling, Pak? Ya, masih keliling seolah-olah dia masih presiden. Lahirannya Prabowo apa enggak tersaingi, seperti Pak? Oke. Kan seperti itu. Ya, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Apakah prediksi Prabowo itu benar-benar bisa jadi kenyataan Indonesia akan bubar? Itu yang jadi pertanyaan itu. Yang kemudian, apakah dengan pergantian presiden kelak ini ada rencana? Saya mendengar ada suatu tanda petik kudeta terhadap Prabowo ini. Enggak tahu, demo besar-besaran untuk menjatuhkan. Apakah ini juga menurut kita ini memang suatu kodrat alami harus dijalani bangsa ini? Baru pertama akan terjadi seperti ini kan suatu prediksi yang karena rasa tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan nasional saat ini, Pak. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak berikutnya tolong mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak ini dulu, Pak. Beliau. Udah panjenengan dulu. Singkat, Pak, singkat. Iya. Karena tadi belum ngacung panjenengan. Monggo. Saya ngacung sejak tadi kok. Sejak awal tadi ya. Langsung Pak, singkat Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kami, singkat aja katanya, setelah kami mendengarkan sejak awal pertemuan selalu membahas tentang kurang sempurnanya kehidupan dalam merdeka, semua kekurangan-kekurangan negara kita paham, tetapi ini dasarnya hanya satu, mungkin karena ada kata-kata mutiara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kita lihat dari semua, saya memandang dari semua ormas, karena di negeri kita ini banyak ormas dari NU, Muhammadiyah, FPI, PSI, Maksumi dan lain sebagainya, LDII dan lain sebagainya. Kita harus kembali tadi kata Pak Yai Endul Yakin, harus kembali kepada Islam atau Al-Quran. Kita lihat sekarang sudah banyak yang menyimpang dari perjuangan dulu, apa yang dikatakan Bapak depan saya tadi. Memang kita melihat sejarah negeri kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Artinya kita, orang-orang tua kita semua sudah paham bahwa arti penjajah seperti itu. Kemudian ada berdalih mau memerdekakan, sehingga Belanda hengkang, yaitu Jepang, katanya mau memerdekakan Indonesia, justru malah menjajah lebih kejam lagi. Nah, hal ini suatu pengalaman bagi semua ormas, termasuk satu tadi yang diutarakan dari Nahdlatul Ulama, namanya Sekir. Banyak ulama dari NU yang dalam hal sekir itu hormat dalam kepada jenderal, apa itu namanya bahasa Jepangnya, Aiho apa itu, ya, dengan cara seperti orang ruku. Apa kata Yasim? Diharamkan, sehingga tadi penutupan dan lain sebagainya. Kemudian Yasim mengeluarkan mantasaba biqaumin fahuwa minhum, seperti pakai dasi berkupu, itu juga mantasaba biqaumin fahuwa minhum, dianggap itu dasi yang menandakan
salib. Enggak boleh. Inilah akidah yang dulu dipertahankan. Tapi sekarang banyak akidah yang diperjualbelikan. Artinya apa? Tidak menghargai jasanya Mbah Hasyim khusus dari NU. Kita turuti kalau NU bagus. Karena Belanda mau menjajah lagi setelah Jepang hengkang. Ya kan? Ini sejarah ini ditutup oleh orang yang berkepentingan politik. Karena takut politiknya nanti kalah dengan NU. Karena jasanya NU besar. Contoh, Belanda hengkang. Karena ada seruan resolusi jihad. Ayo sejarah yang ditutupi oleh politik. Baik, poinnya Ya, Pak. ini mari kita kembali menghargai jasa pahlawan dulu. Ya, menghargai jasa dari pahlawan. Piagam Jakarta Ye. yang berbunyi harus menerapkan dengan menjalankan syariat. Syariatnya Siap. belum Ye. final waktu itu Siap, sampai siap. sekarang. Ye. Nah, ini kembali kita untuk supaya kita menjadi menang, mohon maaf, ormas-ormas yang sudah ada dulu, sekarang sudah ada yang menyuarakan supaya para koruptor dihukum mati. Saya siap menjadi fasilitator, yaitu Bapak dari NU, Tebu, Ireng, Bapak Mustain, Syafi'i, siap. Nah, ini supaya membuat undang-undang koruptor harus dihukum mati. Coba ini dekati semua orang yang berbunyi itu, menyuarakan itu kita samakan. Itu loh, itu saran masukan saya. Baik, matur nuwun, Semoga Pak. berhasil gitu. Assalamualaikum Matur nuwun, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selajengipun monggo Pak. Nggih. Karena kita berbagi waktu ini Pak, mohon maaf singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bapak? Pak Ali Irfan dari Semarang. Oh, dekat. Agak dekat. Halo, ya. Nah, singkat saja, saya ingin, jadi nampaknya masih banyak penanya nanti pada waktu kita sampai 11.30 lalu salahnya. Terima kasih Pak pencerahnya kepada Pak Kiai ya. Jadi dengan narasumber, jadi kayaknya mudah-mudahan dalam forum ini kita dapat pencerahan dan saya akan mencoba mengcombine ya, atau menggabungkan tadi yang satu sisi adalah nasihat, satu sisi adalah realitas gitu, dari Mas Wahyu tadi. Jadi saya ingin tanya mungkin kepada Prof. Ambari ini baru ketemu saya banyak baca sebetulnya. Jadi ada fenomena yang baru. Jadi ini ada berjalan kelindahan dengan penerapan yakin. Kita optimis kalau melihat kajian itu, kita semua sudah disiapkan. Allah akan menolong syariatnya diri. Tapi realitas berkata lain kan begitu. Nah, kami ingin berangkat dari fenomena yang saat ini ada beberapa yang bersama dengan peringatan kemerdekaan di Aceh, di Papua ya, ada bahkan di mana lagi itu di Maluku yang jauh. Itu ada keresahan mereka ingin memisah dari NKRI. Ini kan satu yang bahaya. Tapi kami ingin melihat gejala apa ini sebetulnya. Gejala apa sebetulnya. Nah, sisi lain kami melihat dulu waktu Aceh dikasih otonomi itu, di mana termasuk ini masalah hukum ya. Jadi bukan hanya takzir, tapi ada jinayah, bahkan koruptor dihukum. Ada kisosnya di situ, ada kisos ya, hukum mati ada kisosnya juga. Tapi ternyata pusat tidak berani menerapkan kan begitu. Artinya otonomi pun dibatasi begitu dalam bahasa. Tapi sebenarnya kami ingin melihat kalau andekan itu dilaksanakan seperti kalau negara Vatikan misalnya, di mana kalau Aceh misalnya itu konsisten bisa melaksanakan, apakah itu bukan jadi contoh atau miniatur sebagai contoh yang baik gitu ya, bagaimana pengelolaan negara dalam ini dalam wilayah otonom misalnya, itu adalah satu yang bisa bisa jadi contoh yang baik gitu. Kira-kira begitu. Karena kalau tadi disampaikan bukannya sistemik kerusakan kita itu, ini adalah sudah struktural. Makanya ada kata-kata reset Indonesia itu juga tidak salah menurut kami. Barangkali itu mohon tanggapannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ini nanti agak panjang. Pendek Pak. Bagaimana suatu negara yang gemah ripah loh Cinawi dan merdeka
dengan sistem demokrasi tapi dipimpin oleh orang yang sepertinya pikun. Sepertinya ya. Bagaimana orang yang pikun memimpin suatu negara? Pernyataan-pernyataan yang aneh. Ada apa dengan yang bersangkutan? Masih utuhkah kemampuan otaknya, pikirannya, dan akalnya? Bagaimana dengan kondisi seperti sekarang ini? Penyelenggara main-main, memimpin negara main-main dengan wakil pemimpin, pendidikan, pengetahuan, pengalaman yang begitu dangkal. Yang ini senangnya para oknum, senang karena bisa leluasa bermain akrobat atau sirkus. Sebenarnya pemimpin menjaga sumber daya alam, memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat. Saya salah satu pendukung Anies, walaupun tidak jadi, tidak apa-apa. Tapi tidak mendukung kezaliman yang sekarang menjadi permasalahan. Dari para narasumber paham betul. Tadi yang disampaikan, kondisi negara, kondisi para penyelenggara negara, apa yang harus dilakukan? Mungkinkah saling koordinasi dengan gerakan moral, merubah suatu struktur, sistem, dan sumber daya manusia? Apa yang harus dibenahi? Sedangkan di eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat, banyak yang menjadi oknum. Ini mohon bisa menjadi motor untuk bisa bergerak. Bagaimana kita bisa membenahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir ibu-ibu ada tuh ya ibu yang pakai kerudung merah dan sana maron sama hijau sekalian wis 3. Saya baikkan Bu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Nama Ibu? Saya Nur Baroro. Oke, monggo. Setelah saya mendengarkan begitu banyaknya dan saya simak semuanya itu, ternyata sekarang tinggal langkah apa, solusi apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda. Karena apa, kita sudah sering demo juga, mahasiswa seperti itu, bagaikan tembok Cina, yang sana seneng-seneng, yang sini susah payah, nggak bisa menembus. Ketok iki kapan nono sampai sedih. Saya sendiri itu juga sama teman juga itu, kamu di DPR katanya tahu situasi sebenarnya kok diem. Karena semua sudah sistem. Seperti dulu yang seperti kata Bapak tadi bilang kalau Prabowo, oke, saya juga dulu Prabowo, tapi ternyata hasilnya Prabowo, kok iso Jokowi ki piye? Ya toh? Terus hasilnya karena saya tuh ingat pada waktu itu Pak Harto, kowe untuk balik karo anakku, nek kowe wis koyo aku. Rasanya kan bangga. Waktu promo-promo di Magelang, di Solo itu, wah Mbak Titi wis ndampingi, ketok iku wis bahagia saya seakan-akan. Tapi setelah jadi, waduh kecewa seperti apa yang dikatakan. Jadi ini tolong langkah apa? Kok wis ditembus koyo ngono kok isih ora iso ki lho. Jane iki wong iki do dungu piye ya, saya itu sampai sok gemes. Saya gemes terus terang, ibu-ibu perjuangannya emak-emak kayak gitu. Semuanya sudah gitu. Belum mulai generasi saya tuh mikir kayak generasi muda. Dengan apa? Sebetulnya bukan generasi muda yang apa ya? Yang salah. Karena contohnya sing wis ora bener. Jadi ndekne lebih baik cuek dan saya cari kehidupan saya sendiri. Itu yang saya lihat. Maka saya mohon maaf, piye enake ayo bareng-bareng gempur-gempur sisan piye ya. Sing penting ayo. Ibaratnya. Wani gelut siji-siji ayo. Mak wis kadung. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini curhatan hati seorang ibu, jujur. Ini sudah ibu-ibu Pak pindah ya, ibu-ibu lah. Ibu siapa? Ya, yang ibu pakai ya panjenengan monggo Bu. Sabar Ibu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin Ibu sinten? Bolehkah dari Oke, Kendal? Malika, oke. Ya. Saya hanya ingin bertanya sederhana. Bagaimana kekuatan kata-kata seorang lelaki? Ya, kekuatan seorang lelaki kepada
istrinya, kita anggap istrinya itu nanti kita bisa tarik ke arah negara dengan kondisi kata-kata suami itu berhutang dengan mengatakan bahwa kita akan berkumpul lagi jika hutang itu lunas. Padahal hutang itu 2 tahun. Nah, artinya berkumpul ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Jadi apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, ternyata itu sampai mengorbankan dari hutang, mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Nah, ini saya juga akan menarik dari kata-kata merdeka itu. Ternyata hutang itu membatasi atau kita tadi yang dikatakan menjajah diri sendiri. Dari Pak Ainul Yakin, ya Pak, menjajah diri sendiri. Nah, ini apakah kita sebagai ini yang ada di sini, lelaki dan perempuan ini, bisakah mengusir kekuatan atau syahwat kita untuk menyingkirkan hutang yang mengakibatkan rumah tangga kita atau negara kita menjadikan seperti ingin hancur ini. Demikian kepada siapapun nanti yang akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu terakhir karena waktunya sudah. Ya monggo Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sinten? Perkenalkan saya Ibu Yayu. Ya. Oke. Terima kasih kepada yang terhormat yang diberikan Allah, para pemberi materi pagi ini. Sungguh saya sangat bersyukur sekali. Tadi pembahasan tentang sudah merdekakah negeri kita. Saya tadi mendengarkan semua materi yang bapak-bapak sampaikan, saya terenyuh, saya nangis hati saya, karena Indonesia memang betul-betul belum merdeka. Bangsa ini kurang peka, kurang merasa bahwa kita tuh sedang ada bencana politik. Sedang kuncinya di situ, Indonesia merdeka secara hakiki. Ya, jadi memang saya setuju sekali bahwa sistem pemerintahan kita memang harus dirubah sedikit demi sedikit untuk menjadi pemerintah yang menuju ke khilafahan. Saya sebetulnya seorang aktivis tua, sudah sering mengikuti jihad-jihad yang dari yang biasa sampai tingkat tinggi istilahnya. Bahkan nyawa saya juga bisa terbunuh. Saya berharap untuk berharap kepada para tokoh-tokoh di sini tadi saya sudah nyatat ya sebentar. Prof. Suteki. Ya, saya berharap pada tokoh-tokoh ulama, ya, pendidik itu semuanya, para pejuang-pejuang ya, para ulama kiai untuk bersama-sama menuju ini bersama-sama bergerak untuk memilih pemimpin yang amanah menuju Islam yang kafah begitu. Karena itu jawaban yang benar itu yaitu apa yang Allah mau, bahwa kita memang sistemnya sudah harus khilafah, tapi kita terbentur dengan sistem pemerintah yang sistemnya adalah Pancasila. Tapi mudah-mudahan Pancasila bisa menjadi Pancasila yang bersyariah. Sehingga hukum-hukum KUHP itu kan ada pakar-pakar hukum nih Indonesia, gudangnya cendekiawan muslim. Kenapa tidak bisa membuat undang-undang sendiri di negeri sendiri yang melindungi semua kepentingan umat Islam begitu. Jadi dari saya begitu, dan yang harus kita waspadai adalah musuh tidak peduli dengan ketidaksiapan kita, kelalaian kita hari ini.
adalah resiko bagi generasi kita yang akan datang. Jadi kita nggak bisa main-main. Kita harus bergerak. Kita harus bersatu umat Islam. Jangan terpecah belah. Kita harus satu barisan untuk mencapai itu. Jadi kita sedang dipecah belah. Sudah tahu sendiri Indonesia sudah dipecah belah umat Islamnya. Ekonominya, budayanya, politiknya, semua sudah disusupi. Jadi saya berharap mohon kepada Bapak Menteri, apakah yang harus dilakukan? Ya. Gitu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berteriak. Baik, Bapak Ibu. Oh baik, terakhir ini beliau, monggo. Monggo. Tolong mic Mas, mic. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengutip filosofi Ki Hajar Dewantara tentang hakikat merdeka sejati. Yakni dadi wong kang mardika lahir terus ing batin. Bakul dawet mikul dawet rengeng ayu ngerijo joro-joroyo. Wong payu ki giat mengkap. Ini menggambarkan yang pertama adalah rakyat kecil, wong cilik yang bahagia sejati. Sedangkan yang kedua adalah orang kaya, pejabat yang menjadi pejahat, penguasa yang jadi pengusaha, itu bahagia yang semu, yang palsu. Berikutnya, Bung Karno pernah berkata, dulu perjuanganku mudah karena mengusir penjajah. Sekarang perjuanganmu susah karena harus menghadapi bangsamu sendiri yang lebih kejam. Terakhir, saya mengutip ucapan Bung Tomo ML. Jangan dikira orang yang sakit jiwa adalah orang yang berada di dalam tembok rumah sakit jiwa, akan tetapi justru orang-orang yang berada di luar tembok rumah sakit jiwa. Contohnya lampu merah jalan terus, itu sakit jiwa walaupun persentasenya rendah. Harga sembako naik, mengeluh. Dan akhirnya orang-orang yang koruptor adalah sakit jiwa yang sudah parah, sulit disembuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali yang ingin memberikan tanggapan dan juga pertanyaan, tapi karena waktu kita dibatasi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti dari para narasumber ya menjawab singkat-singkat sih. Dimulai dari yang paling muda dulu, Mas Fendi. Baik, matur nuwun, terima kasih. Ini luar biasa, hari ini kita banyak berpuisi gitu ya. Tapi semoga dengan berpuisi itu kan cara kita untuk salah satunya adalah menyentuh perasaan orang agar kemudian orang mau memahami gitu, dan menyalurkan aspirasi gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mampunya puisi. Tetapi coba bayangkan kalau orang yang semakin besar power kita, itu cara mempengaruhi orangnya akan semakin besar lagi. Mungkin seperti Prof. Fahmi, Prof. Susteki, itu powernya besar itu, karena punya mahasiswa banyak, itu bisa menggerakkan orang. Tetapi coba bayangkan orang yang rektor lebih besar lagi mungkin ya, gitu ya, rektor lebih besar lagi. Tetapi ada yang lebih besar lagi misalnya. Jadi ini menjawab pertanyaan kira-kira kenapa kita seperti ini dan sebagainya. Karena ternyata belum tentu semua itu satu suara seperti kita, bahwa ingin merdeka. Karena di antara penderitaan ketika kita merdeka, ternyata ada orang-orang yang menikmati ketidakmerdekaan itu. Jadi nggak semuanya suka gitu loh. Dan nggak semuanya satu visi dengan kita. Saya rasa Bapak Ibu sering dengar istilah oligarki misalnya gitu ya. Wah luar biasa, jadi kita itu punya uang, punya sumber daya alam, tetapi dinikmati oleh segelintir orang. Bukan oleh rakyat kita. Yaitu namanya oligarki. Jadi oligarki itu secara teori artinya adalah
Paling gampangnya mendefinisinya gini, oligarki adalah seni mempertahankan kekayaan. Itu oligarki. Kalau tadi Bapak Ibu bisa berpuisi, bisa mengutip pernyataan para pejuang kita, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang oligarki dalam mempertahankan kekayaan yang dia sudah miliki, yang dia keruk dari negeri ini. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia siapa? Berapa kekayaannya? Kalau dibandingkan dengan kita kira-kira berapa kali lipat? Ini tadi saya mendengarkan puisi-puisi tadi, akhirnya saya coba hitung. Jadi kalau ada orang terkaya di Indonesia, dibandingkan dengan kekayaan rata-rata orang Indonesia, median tengah, itu bukan cuma 1 banding 100 kali lipat, tapi 1 banding 3,5 juta. Maka bayangkan orang yang kekayaannya 3,5 juta dari kita semua. Itu kalau dia mau bergerak, itu kayak gimana? Kalau dia mau membuat kebijakan yang dianggap menurut dia itu tidak menguntungkan dia bisa melakukan apapun. 3,5 juta kali lipat dibandingkan median. Ini median bukan rata-rata. Artinya masih di bawahnya lagi lebih parah lagi, lebih banyak lagi gitu. Coba Bapak Ibu hitung gitu ya. Maka kita bisa bayangkan dengan kondisi yang semacam itu, maka ya wajar ada orang-orang yang menikmati kekayaan yang luar biasa yang membuat kita merasa tidak merdeka. Sehingga kalau ditanya, apa yang harus kita lakukan? Ya harus dilawan memang. Harus dilawan. Kalau misalnya kondisinya sangat parah bahkan, kalau kita lihat misalnya di anak-anak muda, apakah semua pingin anak-anak muda itu cerdas? Belum tentu. Belum tentu. Saya berhadapan dengan mahasiswa di kampus misalnya. Ada suatu ketika sidang skripsi, kemudian tiba-tiba mahasiswa ini menangis. Cowok ini. Saya tanya kenapa, apakah pertanyaan saya terlalu killer atau bagaimana? Tidak. Jawabannya sangat mengejutkan buat saya karena dia bilang, saya kemarin sudah mencoba minum Baygon. Alhamdulillah selamat. Dan akhirnya bisa lulus. Coba bayangkan apa yang mau kita harapkan pada generasi muda yang seperti ini. Dan jangan-jangan memang disengaja disetting seperti itu. Bapak Ibu tahu tadi disebutkan IQ. IQ kita berapa tadi? Sekitar 80, 78. Ada yang bilang gorila itu berapa? 70. Coba bayangkan. Loh, ini anak-anak muda kita. Ada studi juga menunjukkan tingkat konsentrasi anak-anak muda kita. Di bawah 10 detik Bapak Ibu sekalian. Di bawah 10 detik. Jadi diajak ngomong, 10 detik itu udah lupa dia. Udah gak bisa. Makanya kenapa TikTok itu jadi rame. Di bawah 10 detik. YouTube bikin short, kan di bawah 10 detik. Apa yang mau kita harapkan untuk merubah merdeka seperti ini? Sebenarnya tidak terlalu rumit kalau menurut saya. Karena negara lain tuh bisa gitu loh. Negara lain tuh bisa. Kalau kita bilang, coba lihat Cina misalnya. Cina bisa nggak? Dia bisa seperti ini gitu ya. Terlepas banyak pro dan kontranya. Ada hal yang lucu, sebetulnya kita tuh butuh keseriusan bernegara ini. Kalau Cina saja yang non muslim itu bisa, masa sih kita yang katanya khairu ummah ini gak bisa? Kita ini negeri mayoritas muslim terbesar. Salah satu yang terbesar saat ini di dunia. Masa kemudian kita gak bisa? Jadi ini masalah keseriusan kita. Maka apa langkah seriusnya? Kenapa kemudian disampaikan tadi Ustaz Kiai Ainul tadi ngaji, ya dakwah. Karena apa? Memang harus dirubah dari perspektif kita, dari paradigma berpikir kita. Kita yang ada di sini, coba berapa yang anak-anak muda yang tadi saya bilang yang konsentrasinya di bawah 10 detik. Dan itu anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu sekalian, cucu-cucu Bapak Ibu sekalian. Nah ini menjadi perhatian kita bersama. Maka kalau bukan kita, terus mau siapa lagi? Gitu ya. Ada juga orang yang merasa senang dengan ketidakmerdekaan itu. Itu. Lalu berikutnya, mungkin saya menenggahkan lagi satu hal. Bahwa kalaupun memang upaya untuk kemudian, jadi sebenarnya gini, bahkan tidak berbicara Islam sekalipun, kita sudah tampak jelas bahwa memang ada pihak-pihak yang tidak ingin kita ini bangkit sebagai sebuah negara. Gitu ya. Jadi jangankan orang asing, musuhnya itu tadi disampaikan, ya di dalam negeri ini sendiri. Ya londo ireng itu ya, londo ireng itu tadi. Jadi kita suka nyalah-nyalahkan yang lain padahal musuhnya di sini.
Dan mereka menikmati luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat, kalau tadi ceritakan, di Aceh itu kok sampai ada yang merdeka, di Papua ada yang merdeka. Ini kita di Jawa, tadi Prof. Fahmi cerita di Papua. Bapak Ibu coba sering-sering main keluar Jawa, tidak ada negara di situ. Tidak ada negara. Nggak hadir negara itu. Kalau mereka minta merdeka, itu bisa dimaklumi. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu fenomenanya, pasti kita ingin merdeka. Itu begitu. Karena memang orang. Anda mau lapor ke siapa? Loh, yang rampok itu juga yang mau dilaporin, kan kira-kira begitu. Repot. Ada tambang ilegal. Saya main ke Kalimantan, banyak tambang ilegal di depan mata. Terus saya tanya, lah itu kok tambang ilegal kok dilaporkan? Lah mau lapor ke siapa? Pelaku. Loh, yang jaga itu juga yang melakukan, kan begitu. Jadi perdebatannya adalah, oh yang di sana itu, ini markas Brimob sana yang menguasai, yang sana markas, oh itu kayak begitu. Makanya ternyata jadi tawuran ya begitu sebetulnya. Bayu bisa bayangkan, jadi itu yang terjadi realita di negeri ini, gitu ya. Sehingga kita sangat kaya raya, uang sangat banyak, tetapi kemudian kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan memang hanya Islam menurut saya yang paling masuk akal untuk menyelesaikan ini. Ini masalahnya seperti masalah jahiliyah dulu gitu. Itu, jadi gini, jahiliyah itu kan bodoh gitu ya. Kalau kita lihat cerita bangsa Arab yang jahiliyah dulu, kita tuh geleng-geleng. Bagaimana mungkin ada seorang bayi wanita lahir langsung dibunuh? Itu jahiliyah. Gak usah bicara Mekah itu. Hari ini kalau Bapak Ibu tanya tetangga negara-tetangga kita, orang-orang di Singapura, di Malaysia, kita ceritakan kondisi kita, itu mereka heran gitu loh. Kok bisa kamu seperti itu? Kok bisa bangsamu seperti itu? Ini jahiliyah itu. Itu jahiliyah. Gitu loh. Jadi ya ini mungkin para ustadz yang bisa menjawab apa solusinya. Tapi sekali lagi masalahnya sudah sangat parah sehingga kemudian kalau kita tidak segera berubah, tidak segera berbenah, ya walau alam, mau tunggu apa lagi untuk kemudian menyadarkan kita bersama ini. Kira-kira mungkin itu. Ya. Terima kasih Mas Fendi. Langsung ke Prof. Suteki dulu, nah, supaya ada variasi Prof. Karena Prof. Fahmi nanti terakhir ada puisi masalahnya. Ya Prof. Ya. Baik, akan saya jawab sesuai dengan yang diarahkan ke saya. Kegalauan Pak Warsito itu sebenarnya bisa disingkat dengan istilah gegana. Wah, apa itu? Gelisah, galau, dan merana. Bukan penjinak bom ya. Nah, kegalauan itu antara lain ya tadi sebenarnya kalau menurut pidato Pak Prabowo ya kita kan sering mendengar negara kita kuat, wah gitu kan, kuat kaya. Tapi kita masih punya pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi fakir, miskin dan orang-orang dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya memang tugas negara itu memelihara fakir dan miskin dan anak-anak terlantar supaya tetap. Aduh. Jadi nanti kalau fakir miskin itu mudah sekali dikendalikan. Kalau nggak percaya nanti seandainya ini tahun 2029 itu Gibran nyalon lagi gitu ya. Terus musuh dengan Anies dan pasangannya. Kira-kira menang siapa? Gibran. Orang percaya. Jadi memang kayaknya 5 tahun ke depan itu kita masih perlu gegana itu. Gak tahu lah itu nanti bagaimana. Karena memang ya kalau kita lihat pengalaman yang kemarin, ya sehebat apapun lawan kalau ya itu musuh dengan the haves itu ambiar. Kadang-kadang saya pun ya agak mikir juga lah ini kapan Allah menurunkan pertolongan. Nah, mungkin sekarang ini ya. Sekarang dalam arti kalah itu kan tidak berarti ya kalah. Wis sambate wong kalah yang ngono kuwi ya. Wis pokoknya kalah ropopo tapi kita itu menang, ya, menghibur diri gitu. Gitu ya Pak Warsito ya, kita menghibur diri, perlu itu Pak. Ben gak cepet pikun. Cepet pikun nanti 10 tambah 6, 17. 10 tambah 6, 17 itu namanya pikun. Pak Tukiman, jadi
apa betul itu ya? Jadi penjajah pemerintah itu dengan rakyat itu seperti penjajah. Mungkin kalau diimplementasikan itu kayak sekarang lah yang namanya palak itu ya, palak. Palak apa pajak? Apa bedanya palak dan pajak? Cuma satu huruf. Hurufnya cuma itu palak, itu pajak, J dan L. Siapa yang sekarang yang tidak sambat dengan persoalan pajak? Padahal itu tadi, kalau benar-benar sumber daya alam kita, ya kekayaan yang ada di air, darat, lautan dan sebagainya itu dikelola dengan baik, kita bisa 80%. Kebalikan tuh, kalau sekarang kan 80% pajak, 20% dari sumber daya alam dan seterusnya. Dibalik 80% dari sumber daya alam dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan, ada nikel, ada emas, ada batu bara dan seterusnya. Itu pajaknya cuma 20% itu umpama loh itu. Apalagi kalau bisa pajak itu bebas. Wih, itu keren ya. Tapi kok kayaknya masih mimpi kalau untuk 5-10 tahun lagi enggak. Kayaknya masih mimpi itu, masih sulit sekali. Nah akhirnya ya tadi pemerintah terkesan ya menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri. Kadang-kadang malah pemerintah itu atau negara dalam tanda kutip lebih luas ya, seperti sedang berdagang atau berbisnis dengan rakyatnya. Lalu aparat-aparat, nah sering kali juga mengatakan, nah ini kok ada aparat yang bertindak begini begitu, akhirnya dijuluki criminal in uniform. Jadi apa itu? Ya istilahnya preman berdasi atau preman dalam seragam, atau mungkin juga bandit berseragam. Itu yang sering kita temukan kayak begitu, dan itu kalau mau ditunjuk ya beberapa kasus terjadi demikian. Kalau apalagi sudah berhadapan dengan orang-orang kecil. Kemudian berikutnya Pak Sasono ya. Yang tadi Pak Sasono itu siapa? Yang di Wibisono. Wibisono, oh Pak Wibisono. Jadi perkataan yang dikutip oleh Pak Prabowo ya melalui dulu ada kampanye itu adalah pernyataan di novel ya fiksi yang judulnya itu Ghost Fleet. Itu hanya novel Pak sebenarnya. Novel yang memperkirakan nanti ada perang dunia ketiga, gitu. Ya, ada perang dunia ketiga. Nah, karena konflik global itu ada kemungkinan Indonesia itu bubar atau bercerai-berai kan itu. Jadi ini sebuah novel dan bisa percaya bisa tidak, nggak tahu nanti tahun 2030 apa bagaimana. Karena memang ada kemungkinan kalau melihat kondisi-kondisi Indonesia yang boleh saya katakan kerukunannya itu masih semu ya. Jadi kesatuan antar daerah itu kalau ini nanti terus-menerus terjadi ketidakadilan ya banyak yang minta untuk merdeka sendiri kan gitu. Ya, Aceh, Papua, mungkin Maluku, mungkin Kalimantan Selatan bisa jadi Jogja. Ya, jadi kita kembali ke negara kerajaan. Ya, mungkin enggak kita menjadi negara kekhalifahan? Mungkin. Nah, itu ya namanya kemungkinan kan mungkin. Tapi waktu saya memberi kesaksian menjadi ahli di PT UN Jakarta Timur itu saya kena semprit itu ya. Jadi mungkin enggak Prof. Tegi, nanti NKRI kalau kekhalifahan berdiri, NKRI bubar. Oh ya tidak bubar karena NKRI-nya berubah negara kekhalifahan Rasidah ya, Indonesia. Saya akan bilang gitu dengan terus lalu saya ngomong Pak Hakim ini cuma canda, tapi ternyata nggak bisa dianggap canda. Maka jangan bercanda. Kalau begitu itu agak sulit kita untuk bercanda ya. Lalu dibawa kemana-mana begitu. Kemudian untuk jasa pahlawan tadi memang kita akui ya, maaf ini banyak saya kira dari NU, tapi saya juga mencatat beberapa kasus ya, maaf ini bukan NU secara kelembagaan, tapi kadang-kadang oknum. Dulu kan kalau nggak salah ada muktamar ya, NU yang mendeklarasikan bahwa ada keinginan besar untuk mendirikan apa istilahnya ingin menguatkan tentang sistem kekhalifahan. Nanti bisa dilacak itu. Ya, tapi belakangan juga beberapa dari oknum NU itu justru nah itu melawan. Lah piye iki? Ya, sebenarnya ini oknum apa
lembaga, nek oknum kok akeh. Apa hanya ketuanya atau hanya, wah itu. Maaf ya, ini kadang-kadang saya mikir ya, saya bukan orang NU, bukan Muhammadiyah. Pokoknya aku Islam wis ya. Saya Islam, tapi tapi kadang saya mikir begitu. Termasuk negara maksud saya yang underbow-nya ya. Organisasi di underbow itu saya soalnya pernah berhadapan sendiri, Pak, nggak harus ngomong NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Oh, sesuk korupsi, ya kan? Buar itu. Biasanya ngono. Makanya ya ora percaya tenan aku katanya. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak Rus tadi ya. Pak Rus dulu pendukungnya Anies ya. Saya juga pilih Anies waktu itu ya. Ya tapi nggak perlu kecewa kan. Iki kalah belum tentu kalah gitu. Ya, kalah ya wis ora apa-apa. Sampeyan baleni nih Pak ya. Kalah kok baleni Pak. Kalah nih ya. Kalah. Gak apa-apa, lebih baik kan katanya begitu. Anda itu berdiri sebagai pejuang atau pecundang, itu aja. Paling gampang itu. Ya meskipun kita kalah, tapi kalau berdirinya di barisan pejuang, nah insya Allah Allah yang menilai kan itu. Paling enggak kita itu berada di posisi yang menurut ukuran kebenaran tepat. Kita berada di sana. Nah nanti nggak tahu apa nanti saya juga nyalonkan sebagai presiden atau apa kan. Presiden rumah tangga. Kemudian berikutnya Bu Yayu tadi ya. Bu Yayu, saya terkesan dengan kata-kata itu, Pancasila bersyariah. Padahal saya menulis buku itu judulnya Pancasila 404, not found, tidak ditemukan. Jadi kita memang punya itu ya, punya Pancasila, saya ngajar Pancasila 24 tahun plus filsafat, tetapi saya merasa memang kita sulit untuk menemukan implementasi dari sila-sila itu. Konon dikatakan luhur macam-macam, meskipun banyak juga yang menilai banyak antagonisme di situ, tetapi itu saja nggak tembus itu loh Bu. Kita nggak tembus, apalagi tadi kita bicara Piagam Jakarta. Sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saja kita nggak bisa konsisten. Sehingga tahun 59 itu kembali ke dekret presiden, salah satunya ya, maksudnya 59 ya, tapi di 18 Agustus itu sila pertama tetap menjadi, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya menilai, yang di Piagam Jakarta itu justru lebih soft dibandingkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu lebih radikal. Jadi kalau kita enggak berketuhanan yang Maha Esa, maka bukan Pancasilais, kan itu kan. Anda tidak mengikuti Pancasila, tapi kan kita seringkali tertipu dengan persoalan keragaman atau keanekaragaman. Jadi kalau mestinya mau konsisten ya kembali ke Piagam Jakarta, tapi itu ditengarai katanya, oh kita ingin mendirikan negara Islam. Nah, kira-kira ini di sini setuju nggak kalau didirikan negara Islam? Oh setuju. Orang Islam sendiri kan meragukan syariat Islam, itu yang jadi masalah ya. Jadi nah maka oleh karena itu sebenarnya yang paling penting tadi, terus apa, what will we do gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Membangun kesadaran. Ini saya kira sebagai cara-cara langkah yang tepat untuk membangun kesadaran kita bersama, bagaimana kita meyakini sendiri bahwa syariat Islam itu adalah yang terbaik kan itu. Kalau itu enggak sadar sendiri, sudahlah. Jangan berharap ada negara apa yang kekhalifahan apa, enggak akan. Kalau kita sendiri dengan syariat Islam meragukannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ke Kiai Ainul, beberapa tadi belum terjawab, misalkan yang apa di Aceh ada takzir kisos, misalkan dibentuk miniatur. Memberikan kesaksian menjadi ahli itu, termasuk juga di beberapa forum, di Undip juga saya sampaikan, Aceh itu memang seharusnya, tetapi
Di undang-undang tentang otonomi Aceh untuk menjalankan syariat Islam sudah di frame, sudah dibatasi. Bahkan pelaksanaan undang-undang itu tetap dalam kerangka NKRI gitu loh. Jadi ya gampangnya kayak dicolke ndase tapi digondeli buntute. Dibonsai, enggak mungkin bisa dilaksanakan secara kafah, enggak mungkin. Paling banter ya kalau hukuman pidananya ya jinayatnya itu paling banter hanya soal miras atau mungkin berkholwat apa itu dicambuk atau apa. Tapi begitu sudah pembunuhan, perzinahan atau mungkin hukum-hukum ekonomi yang lain, itu tidak bisa dilakukan. Termasuk kalau itu ekonomi syariah dilakukan secara murni. Yeah. Nah, jadi kalau saya mengatakan tidak sedang di Padang. Itu maksudnya. Kalau Anda temukan di sini ada nasi Padang, ada rumah makan Padang, syukur kan itu aja. Enggak ada warung nasi Padang, syukur. Sama dengan Madura, sate Madura, tukang cukur Madura. Kalau Anda nemui kalimat ekonomi syariah, hotel syariah, bank syariah, berarti Anda tidak sedang di ekonomi syariah. Nah, gitu aja. Ya. Baik, terima kasih Prof. Teki. Kita berikan aplaus. Langsung ke Kiai Ainul tadi dari Bunda Baroroh belum terjawab ya. Ini piye kita gempur sisan gitu, Prof? Apa? Kiai gimana ini? Saya bisa dibantu ke LCD-nya ya, dikonekkan ke tempat saya. Bapak Ibu, jadi gini, saya mau menjawab, mudah-mudahan jadi oleh kita ya. Jadi kan tadi persoalan itu umat ya, kalau mikir umat. Tapi kita kan punya Allah ya, itu yang harus kita yakini. Sebagai seorang muslim kita harus punya agenda sendiri, jangan ikut agendanya orang lain. Nah maka bagaimana merubah kondisi, saya akan ambilkan dari kitab Nahjul Quranil Karim di dakwah. Bagaimana manhaj dakwah berdasarkan Al-Quran. Yang ini mestinya tidak boleh berbeda, seluruh gerakan tidak boleh beda. Karena kita ambil fase dakwah Mekah. Mau tekniknya sama tapi torikohnya harusnya sama. Jadi sudah kelihatan belum? Sudah. Ya. Jadi metode dakwah menuju kemerdekaan sejati. Ini nanti apa hakikat kemerdekaan sejati itu? Kemerdekaan sejati bukanlah sekedar hilangnya penjajahan fisik ya. Tapi kemerdekaan sejati adalah membebaskan akal dan masyarakat dari penghambaan kepada sistem buatan manusia dan hawa nafsu menuju ketundungan mutlak hanya kepada Allah. Kita sudah yakini kebenaran Al-Quran itu. Ya, dan harus kita buktikan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan jalan-jalan lain yang bisa mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Maka Rasul menyampaikan itu, bahwa jalan dakwah itu adalah jalannya Rasul. Dan kalau kita bicara itu, maka panduannya adalah Al-Quran. Dengan mengkajinya sesuai dengan sirah Nabi, bukan sekedar sejarah dia, karena dia bagian dari penjelasan Al-Quran. Di mana untuk memahami cara Rasulullah berdakwah, kita harus membaca Al-Quran berdasarkan urutan turunnya. Jadi bukan berdasarkan urutan mushaf turunnya. Maka itu menjadi kurikulum. Ayat-ayat Mekah yaitu cetak biru langkah demi langkah untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang merdeka. Jadi nanti kalau kita lihat fase Makkah itu membangun fondasi dan perjuangan, nanti begitu masuk Madinah implementasi, penerapan dan perlindungan. Nah, maka kalau kita ringkas dakwah di Mekah itu berdasarkan kitab ini ada 4 pilar, yaitu dakwah fase Mekah yang dijalankan Rasulullah, bukan sekedar sembunyi-sembunyi beliau, melainkan konfrontasi terbuka melawan kebatilan melalui 4 tahapan pasti. Jadi yang pertama adalah yaitu menanamkan akidah itu, penanaman akidah, kemudian yang kedua perang pemikiran, menghancurkan ideologi sesat, kemudian mengkritik tradisi buruk, ya, menyembuhkan penyakit sosial, dan yang keempat menghadapi penguasa dolim. Ini perjuangan politik. Kita lihat pertama. Jadi pilar pertama Rasul menancapkan akidah yang menghidupkan akal. Jadi langkah pertama bukan angkat senjata, bukan.
tapi menantang akal manusia untuk berpikir. Maka kan yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah berpikir. Maka akidah Islam dibangun di atas keyakinan rasional, bukan dogma buta. Nah, keyakinan inilah yang kemudian menjadi akar kemerdekaan hakiki. Karenanya firman Allah, Qul wallahu ahad, Allahu samad, ini adalah inti yang diajarkan. Yang kedua, menggempur berhala modern, perang pemikiran sekarang. Nah, Bapak Ibu, jadi kebenaran dan kebatilan tidak bisa bersatu. Jika di masa lalu berhalanya adalah patung batu, hari ini dakwah harus berani membongkar berhala modern. Apa itu? Ideologi sesat, hukum buatan manusia, sekulerisme, kapitalisme, demokrasi. Saya itu ketemu dengan salah seorang ulama di jalan. Ketemu, Ustaz, kalah ki piye, calon dhewe kalah katanya. Nah, saya jawab, alhamdulillah aku ngene. Kok alhamdulillah? Lah yo nek salah kok njaluk menang gitu ya. Nek jalane salah kalah kuwi bener. Nek sampai menang malah salah. Aku ngene. Bersyukur dhewe. Gitu kan, kalah gitu. Karena apa? Allah nyadar kita, jalanmu itu salah. Gitu deh. Lu jalan demokrasi minta menang, enggak mungkin. Kenapa? Kalah duit wong Islam. Gitu loh. Maka jalannya harus pakai jalan Islam. Jalan Islam apa? Syarat pertama, calon pemimpin itu harus muslim, kafir enggak boleh. Selesai sudah. Tapi dalam demokrasi ada enggak? Enggak ada. Nah, kuwi maksud kuwi prop, digenah. Lah ya salah, kalah ya bener aku. Menang malah salah kuwi aku ngono. Jadi nek kalah ki bener ben sadar awake dhewe. Ning kok karena sanatnya enggak sampai ke Rasul, politiknya sanatnya tapi sampai Sokrates, Aristoteles. Jadi nabi ini beda. Itu masalahnya. Jadi karenanya tinggalkan demokrasi, ambil Islam gitu loh. Takbir. Lah kan ngambil Islam gak percaya, cek percaya demokrasi ya. Kan wangel wis angel kok angel. Angel kandhanane. Angel kok angel. Loh, lebih percaya Sokrates kepada Nabi. Piye gak iso. Angel wis angel kandhanane kok. Tapi gitu. Iya kan? Gitu. Angel. Gitu. Berarti inilah yang disebut ghafil. Lakot darokna itu jahanam itu, lakot darokna. Dalam surah Al-A'raf 179 itu. Ulaika humul ghafilun. Itu ghafil. Gitu. Lalai dia. Enggak sadar macan sudah di depan, santai. Gitu. Terekam dia. Jadi wangel sing ngandani wong Islam wangel. Nah, terus gimana? Yo ngaji meneh, kudu ngaji meneh. Nah, jadi maka coba ini, dia harusnya gitu, musuh kita sekarang itu adalah sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, buang itu. Sosialisme juga, jelas, pokoknya di luar Islam itu. Maka ketika kita sampaikan Islam, bal naktifu bil haqqi alal batil, wayat maguhu faidahu zahik. Sebenarnya kami lemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil. Lalu yang hak itu menghancurkan, yang batil seketika itu lenyaplah batil. Gitu. Begitu kita lontarkan Islam, mestinya sekulerisme itu lenyap. Kapitalisme demokrasi hilang. Lah kenapa kok masih? Karena Islamnya dogmatis. Tidak hasil berpikir. Gitu. Yang ketiga, membongkar ketidakadilan sosial ekonomi. Kita lihat dakwah Quran ini. Ya, sangat peduli pada penderitaan rakyat. Ayat-ayat fase Mekah turun untuk membongkar tradisi korupsi, kecurangan ekonomi, dan penindasan kaum lemah. Menunjukkan bahwa sistem yang rusak harus diganti dengan keadilan Islam. Wailulil mutaffifin turun di Mekah. Ya kan, celakalah orang-orangnya. Kemudian pilar yang keempat, perjuangan politik tanpa kekerasan. Lah ini kita masyarakat kan sering ikut-ikutan loh pada penguasa mereka. Nah, maka dakwah harus berani membongkar rencana jahat dan tipu daya elit politik yang zalim,
Yang dolim ya, bukan yang adil. Yang dolim. Nah ini harus dibongkar. Senjata utamanya apa? Perang? Bukan. Tapi keteguhan prinsip dan kekuatan kata-kata. Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jadi di jihad yang paling utama itu mengucapkan kalimat hak kepada penguasa yang dolim. Maka kesadaran politik global juga harus dibangun dan lokal. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus mengamati seperti tadi yang dikatakan Ustadz Fendri gitu kan. Politik global bagaimana, lokal bagaimana, karena Allah menuntun kita gitu. Baru berapa orang tuh dakwah di Mekah. Itu sudah terjadi perang antara Persia dan Romawi. Orang Islam menjagokan Romawi, orang kafir Persia. Romawi kalah. Sedih orang Islam. Kemudian diejek oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ar-Rum, memberi berita kabar gembira. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghulabihim sayaglibun. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Fi bid'i sinin, beberapa tahun kemudian. Bid'i sinin itu hitungan antara 3 sampai 10. Maka pada tahun ke-7 setelah itu turun, maka Romawi menang. Nah, jadi artinya apa? Ini mengajarkan kita untuk mengamati konstelasi politik global. Oleh karena itu kesadaran kemerdekaan itu apa? Kerja jamaah, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa menghadapi sistem kebatilan yang terorganisir, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Harus bersatu ya. Harus bersatu, umat punya kendaraan politik. Politiknya ini, jangan salah ini. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi harus politik tadi menyeru kepada al khair. Khair itu al Islam. Yang disuruhkan kalau Islam. Ide yang disuruhkan apa? Kapitalis demokrasi. Ya enggak sesuai. Ekonomi. Ya enggak sesuai. Sumber dari Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling utama amar nahi munkar itu adalah muhasabah lil. Harus diawasi pemimpin itu. Ini kok bisa BOP iki piye? Nah, gitu kan harus diawasi. Ya, karena itu adalah apa? Aktivitas termasuk tinggi muhasabah lil hukam itu. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dan ya, maka memahami perbedaan di antara umat. Mengapa banyak kelompok Islam? Tadi ditanyakan, perbedaan pemahaman adalah fitrah itu, dari kekayaan bahasa Arab dan akal manusia. Kuncinya apa? Satukan tujuan ini kan. Harga kemerdekaan itu tidak diraih tanpa pengorbanan, Bapak Ibu. Halo, berkorban ya. Allah ceritakan kisahnya para nabi ini. Ya, kegagalan itu berarti kita di jalur yang sama dengan para nabi. Kayaknya waktunya juga habis. Ya, waktunya habis. Karenanya terakhir Bapak Ibu, ini tujuannya nanti kan bagaimana Islam menjadi pelindung kehidupan ya. Jadi melindungi kita sehingga kemerdekaan sejati nanti ada di tulisan itu ya, jenengan nanti kalau mungkin bisa jadi oleh-oleh. Nah, akhirnya saatnya kita mengambil peran. Jadi maka di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Prof Fahmi sekaligus waktu saya puisi. cuma 5 menit. Siap. Belum adzan. Suaranya kedengaran enggak? Enggak, cuma Mas itu yang baca puisi ya. Cuma puisi ada 2 ya. Yang satu terlalu panjang, jadi nanti saya kirim ke panitia aja, nanti dibagikan ke semua peserta ya. 100 makna merdeka. Kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan asing. Ia harus terasa dalam kehidupan nyata di rumah, sekolah, pasar, rumah sakit, pengadilan, sawah. Ini baru 0 nih, nomor 0. Nomor 1 ya. Merdeka adalah ketika setiap orang dapat hidup dengan kehormatan tanpa direndahkan karena miskin, lemah, atau tidak punya kekuasaan. Ya.
Merdeka adalah ketika setiap anak yang terlantar mendapat perlindungan, bukan dibiarkan berjuang sendiri di jalanan. Merdeka adalah ketika orang tua dapat menua dengan layak tanpa merasa menjadi beban keluarganya dan seterusnya. Ada 100 ya, ini nanti 2 jam bacanya ya. Nah, ini yang buatan saya sendiri itu ya. Nanti boleh diundang lagi lah, saya kesini lah. Ya. Nah, kalau ini puisi yang kedua ini sudah viral ya. Ini sebenarnya puisi karya kawan saya, Dr. Ahmad Sastra ya. Namanya aja Sastra ya. Jadi Sastra. Ini nama beneran di KTP-nya namanya Sastra ini ya. Cuma waktu dia menulis puisi ini sama Taufik Ismail itu diviralkan sehingga banyak orang mengira itu puisinya Taufik Ismail ya. Padahal karya Ahmad Sastra. Ini kenapa? Bukan. Ini saya bacakan ya. Ini saya menjiwai ini ya. Direkam ya. Yeah. Jangan teriak merdeka, malu kita. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang-hutang itu, silahkan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Negeri Katulistiwa ini dihampari kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola dan dimiliki negara lain. Membiarkan sumber daya alam milik rakyat dirampok penjajah. Rakyat tidak pernah bisa menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jika penjajah asing dan asing ini belum diusir dari negeri kita, jangan teriak merdeka. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas, terasa berat untuk bisa hidup layak. Bahkan harga-harga terus melonjak naik, ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan dan ketidakadilan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Anak negeri tengah terjembrabab watak amoral, narkoba merajalela, seks liar dan LGBT menyasar siapa saja. Porno aksi dan pornografi makin menggila. Jika anak bangsa masih banyak yang amoral, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Demokrasi korporasi mencengkram negeri ini. Keuangan yang maha kuasa, korupsi menjadi budaya, kolusi semakin menganga, nepotisme semakin menggila, kerugian uang rakyat tak terkira. Jika pengkhianatan ini masih terus terjadi, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Luas negeri ini dipenuhi potensi sumber daya, namun masih impor, namun singkong masih impor, bahkan rektor pun mau diimpor. Jika negeri ini belum bisa mandiri memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan malu kita. Luas negeri ini jutaan hektar, namun lebih dari setengah dikuasai asing, hingga rakyat punya luas berdesak-desaan di tanah yang sempit. Jika tanah negeri belum mampu direbut kembali, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Malu kita. Malu kita tak berdaya, tak kuasa, lumpuh di ketiak penjajah. Malu kita. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua yang dihormati Allah, akhirnya tiba kita pada akhir acara kita karena waktu jua. Hari ini kita tidak sedang merayakan kemerdekaan. Hari ini kita menghitung 81 tahun yang lalu bangsa ini merdeka dari penjajahan fiksi. Bendera Belanda diturunkan, bendera Jepang diturunkan, dan tentu kita bersyukur kepada jasa para syuhada,
yang telah bersimbah darah. Tapi hari ini, dari Semarang ini kita berdialog menunjukkan bahwa penjajahan itu berganti. Tidak datang dengan AK-47, tidak datang dengan meriam, tapi datang dengan melalui pasal, kontrak karya, utang, tekanan diplomatik. Hukum kita berdiri tidak di atas kaki sendiri. Kekayaan alam kita tidak jatuh ke tangan pemiliknya. Suara kita tidak didengar di meja dunia. Maka tersisa satu pertanyaan Bapak Ibu, para tokoh yang dimuliakan Allah. Beranikah kita semua mempertimbangkan tatkala sudah berganti sistem, tatkala sudah gonta-ganti presiden, tapi nyatanya kondisi negeri ini masih seperti ini. Oleh karenanya, tahun depan tentu kita tidak ingin merayakan kemerdekaan berada dalam kondisi yang serba carut-marut. Satu hal yang menjadi pesan kami adalah kami mengajak dari forum tokoh ini untuk mempertimbangkan sistem yang itu sudah disampaikan oleh kiai kita adalah dengan kembali kepada syariahnya Allah. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Yang Yayu, bahwa kita kembali kepada syariat untuk memperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suteki, Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin, Profesor Fahmi Amar dan Mas Fendi yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir di forum tokoh ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya kami selaku yang memandu acara temu tawaf ini, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ustadz Rohmadi yang telah memandu acara ini hingga selesai. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Faiz. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah wa yuzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan pada Kiai Muhammad Faiz yang telah membacakan doa, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para
hadirin dan hadirat yang telah menghadiri acara ini. Sekali lagi untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat ini, para tokoh, para sepuh untuk bisa ikut dokumentasi. Mohon panitia untuk mempersiapkan dokumentasinya. Kami mohon untuk peserta bisa mohon panitia untuk bisa membantu meja dan kursi untuk bisa dipindahkan untuk dokumentasi acara ini. Terima kasih. Bapak-bapak, kita berfoto dulu ya. Untuk bapak-bapak, monggo kita berfoto dulu. Tolong ini Mas Somad, meja. Bisa kepada para pembicara bisa naik kembali ke panggung. Kita akan ambil dokumentasi untuk bapak-bapak, monggo. Mohon izin bapak-bapak. Monggo para tokoh juga bisa ikut. Silakan Pak, monggo Pak Gatot naik Pak. Ayo Pak Rus. Monggo Bapak semuanya Pak. Boleh Pak, Bapak semuanya naik. Monggo. Monggo naik semua. Mas Fendi naik Mas. Sini Mas. Ayo. Ayo tolong agak gercep. Sat-sat di depan ini boleh dikasih kursi ya. Ayo agak cepat teman-teman. Iya. Ayo tolong. Ya semuanya biar bisa duduk. Ayo. Ada yang duduk di depan, ada yang di belakang, yang penting bisa masuk semua. Enggak apa-apa Prof, sini aja. Enggak. Sini ayo, yuk. Ayo dipenuhi tempatnya segera. Ayo. Depan. Ayo, 1, 2, 3, cheese, buncis. Takbir. Udah. Udah cukup. Sampai tes. Kenapa pula ini kok lagi? Baleni, yes. Oke, baik. Sudah? Nah, kalau ibu-ibu ingin, khusus ibu-ibu silahkan ya. Kalau ingin ibu-ibu saja ya, khusus ibu-ibu. Jangan libatkan bapak-bapak. Ya, khusus ibu-ibu saja. Cek.